Okay. Nah, mikir singkat itu dalam dunia pengembangan diri disebutnya Occam-Razor Principle. Waduh. Iya, ada namanya, nama sebutannya. Occam-Razor Principle itu adalah kayak contohnya orang sakit dicek ke dokter nggak sakit. Nah. Simpelnya adalah gue diguna-guna. Oke. Padahal itu rumah sakit emang nggak bagus aja gitu. Harusnya jangan cuma satu rumah sakit, cek ke rumah sakit lain lagi. Dan jangan pakai BPJS, cuma pakai BPJS berkali-kali. Ini bukan melarang pakai BPJS, tapi ketika sakit parah pakai BPJS, ini mungkin jadi perhatian dokter juga. Banyak yang penyakitnya dianggapnya sehat-sehat aja nih, karena nggak mau ribet. Oke. Gitu. Jadi tolong kalau misalkan pakai BPJS nggak sakit, dicapnya padahal sakit parah, coba ke rumah sakit lain, jangan pakai BPJS sih. Karena istri saya dulu kayak gitu. Indikasi tuh ya? Iya. Karena istri saya dulu kayak gitu. Iya. Pas pakai BPJS, dicapnya nggak sakit, sehat-sehat aja. Padahal badan gemeter gitu, demam tinggi, terus daya tahan tubuh turun terus. Akhirnya pindah nih, ya udah coba ke rumah sakit sebelah, nggak pakai BPJS, mahal banget tapi luar biasa. Tapi ketahuan penyakitnya. Nah itu, jadi jangan langsung dikit-dikit diguna-guna, santet. Terkadang pikiran paranoid itu yang ketakutan berlebih, itu yang ngebuat penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nggak disangka-sangka nih hari ini saya bisa dapat tamu, masya Allah, pesulap merah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Pak Mas Marcel. Mas Marcel. Oh, aduh, ada Masnya. Iya. Emang bisa, Jawa aja? Iya, emang keturunan Jawa. Oh, Jawa. Betul. Jawa ini di Mas? Wonogiri. Oh, alah Wonogiri. Kelahiran Wonogiri? Kelahiran Jakarta sebenarnya. Oh, kelahiran Jakarta. Udah pindah. Orang tua di Wonogiri? Orang tua keturunan Wonogiri, cuma udah kerja di Jakarta. Oh, oke. Jadi kelahiran Jakarta. Berarti boleh dikatakan setengah Betawi dong ya? Setengah, bener. Iya betul. Pergaulannya masih anak-anak Betawi? Iya betul. Zaman dulu kecil-kecil. Nah, ini alhamdulillah nih, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Mas Marcel ya. Depan saya ini ada apa nih? Ini apa nih Mas? Ini peliharaan saya. Wih. Ini bisa melata nggak nih? Ini enggak, ini udah kaku nih. Ini namanya? Yang disebut jenglot. Jenglot? Iya. Ada dua tipe nih. Ada yang jenglot ini, jenglot asli. Yang disebut jenglot asli itu yang ini. Asli itu maksudnya gimana? Asli yang memang diciptakan dulu pertama kali tuh jenglot kayak gini. Bahannya ini. Maksudnya ini asli bikinan orang atau asli memang dari hidupnya begini? Asli bikinan orang. Oh, asli bikinan orang. Ini yang dukun-dukun pakai nih, kayak gini. Tapi dukun-dukun zaman dulu, kalau dukun-dukun zaman sekarang mah jarang ya yang pakai jenglot asli kayak gini. Kebanyakan jenglot palsu yang kayak gini nih. Oh, kecil-kecil. Iya, yang bahannya tuh bukan dari hewan. Kalau yang aslinya jenglot itu terbuat dari hewan kayak gini nih. Oh, jadi ini memang hewan asli. Hewan asli. Bangkai hewan asli. Iya, betul. Terus yang sudah diawetin gitu. Diawetin. Terus dibentuk gitu. Dibentuk dan dilem-lem, disambung-sambung. Oh, dilem. Iya, karena memang kan gini kok. Jenglot itu awal dibuat itu memang untuk action figure. Oh. Action figure. Jadi sebelum adanya kayak Naruto, Dragon Ball, dulu tuh kan nggak ada karakter yang terkenal. Iya. Nah, akhirnya dibuat kreasi lah. Ada yang atasnya manusia, bawahnya kuda. Atasnya manusia, bawahnya ular. Atasnya manusia, bawahnya ikan. Nah, berarti ini sebenarnya prakarya ini berarti? Iya, barang koleksi. Gitu. Nah, terus kayak gini, jenglot kenapa kok isunya atau mitosnya dibilangnya minum darah? Nah, karena dia dibuatnya dari kelelawar. Kelelawar itu minum darah hewan. Oke. Nah, makanya mitosnya jenglot itu harus ditetesin darah biar hidup gitu katanya. Padahal mah kalau kita paham sejarahnya ya, dia dibuat dari kelelawar, bangkai kelelawar. Makanya kelelawar itu minum darah hewan. Nah, terbuatlah mitos itu. Oh Allah. Makan darah. Ini nggak ada switchnya nih? Hah? Nggak ada. Kalau ini nggak ada. Kalau yang asli itu emang dia unik karena rapihnya dari bangkai hewan ini tuh ditempelnya rapi banget kayak gini tuh. Ini nempelinnya pakai apa? Pakai lem. Tapi diamplas lagi, diwarnain lagi. Tapi ini benar asli bangkai kelelawar nih. Iya, bangkai kelelawar, yang betul. Ini bangkai ular. Iya, tapi kuku-kukunya ini dari kuku-kuku ayam diamplas. Oh, niat banget ngamplas kuku ayam. Iya benar. Terus rambutnya ini rambut apa? Rambut salon ini. Ngambil, iya. jadi kalau yang potong rambut di salon bisa jadi rambut jenglot. Iya benar. Bisa jadi. Nah, ini juga kalau yang kecil kayak gini tuh. Ya aslinya jenglot seperti ini. Kalau yang palsu macam
macem-macem nih. Yang palsu kayak ini jenglot capek saya nyebutnya. Oh, jenglot capek. Duduk dia. Dia bisa nyala nih, lihat. Tuh. Oh, lu pencet sini. Iya benar. Nih pencetannya di bawah nih. Niat banget ya, berarti ada baterainya berarti ya. Ada baterainya di sini. Astaga. Di perut. Bahkan saya punya tapi lagi nggak bawa yang bisa keluar darah di mulutnya. Jadi dipencet bagian perutnya, dia keluar darah. Nah, itu dimasukin darahnya pakai suntikan tuh. Ada selang di mulutnya. Darah apa? Darah-darahan. Darah ayam. Enggak, ya bisa pakai darah ayam atau darah-darahan kayak pewarna. Pewarna dicampur air. Gitu. Jadi ini yang ditakut-takutin dan parahnya di Indonesia nih ya. Sempet ada teman saya yang praktisi pencak silat. Denny Wewe waktu itu. Nah, istrinya Bang Denny ini lagi hamil nih. Main ke rumah saya edukasiin tentang jenglot itu sebenarnya kayak gini. Kan di story ini sama dia nih karena unik. Di storyin, komentar-komentar katanya di inboxnya. Hati-hati teh kalau megang itu nanti anaknya kenapa-kenapa. Anjir, ini padahal boneka doang jenglot gitu. Karena kepercayaan masyarakat kita yang masih banyak yang dungu gitu. Aduh, awam ya. Iya, masih banyak yang awam. Yang percaya nggak pernah disisirin bagaimana sih? Emang nggak disisir, nggak di rebonding. Jadi kaku begini nih tuh. Nah, ini yang sering dipakai untuk praktek perdukunan. Perdukunan bilangnya, nih saya jual 10 juta misalkan untuk penarik rezeki. Oh. Nah gitu. 10 juta? Iya, padahal belinya 500.000 ini kok murah 10 juta? Iya. Bukan bisa miliaran kalau. Wah iya, beda-beda dukun. Oh, beda dukun. Beda dukun tergantung dia ngelihat orangnya juga nih. Oh gitu. Iya. Lihat pelanggan. Pelanggannya. Kalau pakai mobil apa? Nah, itu. Oh, oke. Jadi mobil menentukan harga. Iya, betul. Ya, biasanya gitu. Nah, ini dijualnya tuh ada yang buat penglaris, penolak bala. Tergantung si cerita curhat si korbannya juga. Oke. Kalau korbannya bilang, saya tuh di rumah sering berantem sama istri. Kan umum tuh sebenarnya guys. Itu umum guys. Iya Kak? Wajar itu. Wajar. Kalau nggak berantem malah nggak wajar ya. Iya, karena memang kunci pernikahan itu kan komunikasi. Iya, kan penyatuan dua pribadi. Betul. Kalau diem-dieman aja di rumah, itu nggak wajar sebenarnya. Jadi kalau berantem terus, mungkin ada yang egonya perlu diturunin atau kamu perlu belajar perbedaan otak pria dan otak wanita agar memahami satu sama lain gitu. Wah, itu ilmu apa berarti? Psikologi berarti. Psikologis, betul. Jadi kebanyakan orang nggak paham tentang dirinya sendiri, akhirnya menyalahkan, mengkambing hitamkan hal lain. Malah larinya ke sini. Guna-guna ya ini gitu. Nah, terus kalau yang misalnya sampai ada orang yang percaya beli begini, taruh di rumah, misalnya, tapi tetap berantem terus gimana? Nah itu nanti dukunnya kan jago way out. Dukun itu jago ngeles. Iya jago ngeles. Bahasa kerennya way out. Way out. Jago. Dia apain? Nih datang nih misalkan, Kun kan dukun. Kun, saya udah beli kemarin jenglot 10 juta nih. Tapi kok saya tetap marah-marah terus ya? Wah, saya melihat memang santet atau kirimannya ini bukan di rumah kamu nih, tapi nempel di badan kamu. Kamu perlu beli ritual baru lagi. Dijual lagi barang-barang yang lain. Nih obat nih harus diminum. Gitu. Habis lah tuh ntar jual tanah lama-lama deh. Itu banyak yang tertipu nyampe kayak gitu. Sampai segitunya. Parahnya nih kok Dondi, pernah ada yang ngelapor ke saya. Itu miris banget sumpah. Ini hal termiris, dia orang Bogor. Dia bilang, "Bang Marcel, tolong saya, Bang." Kenapa? Istri saya dicabulin dukun sehari 3 kali. Astaga. Nah, saya tanya kronologinya gimana kok bisa lu ngasih istri lu buat si dukun? Katanya, ini kita udah kondisi kepepet, kontrakan kita juga belum bayar, terus utang juga orang-orang udah pada nuntut utang. Jadi kita udah kehabisan pikiran nih gimana cara ngelunasin ini semua. Akhirnya kita ngelihat salah satu channel YouTube horor. Yang ngundang dukun ini. Terus kita coba konsultasi. Nah, pas konsultasi ternyata katanya, wah ini mah perlu ngejalanin ritual penarikan uang goib. Nah, dia pertama 7 hari. Nih sistemnya dukun nih, saya bocorin total nih. Jadi, misalkan datang nih kan kayak gitu. Dukun akan pura-pura baik. Oh iya, tenang aja, ini saya bantu ya. Tenang aja, nggak usah bayar, saya mah nggak butuh. Wah, saya suka ngebantu aja. Gitu. Ini saya bantu doain dari jauh ya. Kamu tinggal siapin air aja. Oh iya. Nah, nanti dia nyiapin air, misalkan minum, ternyata masalahnya nggak selesai kan. Wah, nggak selesai. Ya udah, ini pakai ritual yang berikutnya nih agak lebih kuat lagi energinya kalau itu nggak selesai juga. Kamu siapin daun A, B, C, daun 7 jenis lah, bunga yang kuncupnya 7 lah dan semacamnya yang ribet-ribet. Sambelnya? Itu macam-macam tuh yang ribet-ribet lah pokoknya. Terus? Kayak apel jin lah,
ngumpulin hari Senin itu kamu taruh apel jin di sini, hari Selasa itu kamu naruh daun 7 rupanya kayak gini, hari Rabunya itu kamu taruhin kopi 7 jenis. Nah, nyampe seminggu. Bayangin nih kalau Doni, dia ngejalanin itu kan udah dengan effort luar biasa. 7 hari dia ngelakuin itu, terus nggak sembuh-sembuh juga, nggak ngefek-ngefek juga nih sama ekonominya. Akhirnya katanya ditelepon lah, ini nggak ngefek juga. Wah, nggak muncul juga uangnya. Iya, nggak muncul juga. Akhirnya dukunnya ke rumah nih, ke rumah dia. Nah, disitulah terjadi. Pas ke rumahnya itu, kebetulan dia pas dukunnya datang, si suaminya lagi nggak ada, ada istrinya doang. Ditanya nih sama si dukunnya, ini ritualnya udah ngejalanin apa aja? Ini. Oh ya, bentar saya bantu ritual ya. Oh, nah. Wah, ini ada yang agak berat sih ritual terakhir nih. Tapi ini harus dilakuin. Kamu nih harus berhubungan intim di lokasi ini sekarang. Ah, sekarang? Iya, bilangnya gitu. Nggak ada suaminya kan? Sekarang. Nah, ini karena bagian dari ritual ada gerakan-gerakan khusus yang harus dilakukan. Nah, akhirnya terjadilah tuh. Ya udah saya bantu aja. Oh. Nah, maksudnya dukunnya nawarin jadi sukarelawan gitu. Betul. Saya bantu bisa aja ya. Nah, itu terjadi pas baru datang itu pagi hari. Terus siangnya suaminya pulang kerja, ditanya, "Oh, udah ada nih, Abah. Tadi udah ngejalanin apa?" "Oh iya, tadi kita udah berusaha ritual tambahan dan semacamnya. Ini tinggal nunggu aja sih waktu uangnya muncul gitu." Nah, pas siangnya itu, ini kayaknya masih ada yang kurang sih, harus ada yang dibeli gitu. Ini yang perlu saya dibeli ini. Kayak telur angsa gitu-gitu yang susah. Dikasihlah ke suaminya. Suaminya berangkat nih. Jam 1 siang. Pergi lagi. Ritual lagi betul. Kayak obrolan yang pertama diobrolin lagi. Saya dapat bisikan goib. Bilangnya. Saya dapat bisikan goib. Ini harus dikerjakan sekarang. Gitu. Dan harus sama orang yang sama seperti yang awal. Nah, dikerjain lagi nih istri sama dia nih berdua. Terus pas suaminya pulang sore, benda-bendanya ditaruhin katanya. Pas malam harinya si dukun nginep tuh, ritual katanya di tempat itu. Iya, dukunnya nginep. Kan tidur nih suami sama istrinya. Nah, katanya jam 1 malam itu si dukun masuk ke dalam kamarnya, nyium si istrinya bangun. Harus ada yang dikerjain, tapi kita harus diem-diem. Jadi suaminya tidur, istrinya sama itu. Jam 1 malam. Itu ketahuan setelah si suaminya ngecek WhatsApp-nya si istrinya. Istrinya ngeluh, "Abah, kayaknya yang kita lakuin kemarin salah deh, karena nggak berefek juga sampai sekarang gitu. Aku jadi merasa bersalah sama suamiku gitu." Nah, suaminya baca itu konfirmasi, "Kamu ngelakuin apa emang?" Diceritain lah. Wah, nangis suaminya cerita ke saya. Sumpah itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Bener-bener. Aduh, saya mau ngebantu juga udah terjadi. Gimana apanya? Apanya yang perlu dibantu kalau kayak gitu kan? Ya udah, saya cuma bisa bilang ya semoga jadi pembelajaran biar nggak percaya dukun lagi. Kadang orang harus ditipu atau kayak gitu dulu baru nyadar dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Kalau nggak nipu cabul. Iya, dukun tuh cuma ada 2 sekarang. Tapi gini, Mas Marcel, ini sebelum kita lebih lanjut lagi nih ya. Pada mulanya Mas Marcel ini gimana ceritanya kok bisa jadi pesulap merah ya? Oh, jadi pesulap merah panjang banget kalau diceritain. Di ini aja dirangkum-rangkum lah, singkat-singkat lah. Iya. Jadi ceritanya kan dulu emang dari SD itu saya suka sama sulap. Dari SD suka sama sulap, cuma kan ekonomi keluarga nggak mendukung untuk bisa beli alat-alat sulap dan semacamnya. Akhirnya ngumpulin uang dari uang jajan dikit. Terus dulu dari SD saya udah belajar jualan tikus Jepang. Tikus Jepang? Tahu nggak tikus Jepang yang warna-warni? Tapi ada buntut panjangnya. Nah, saya jualan di pasar Minggu gitu, Minggu pagi. Jualan. Terus ada satu penjual yang ramai banget. Ih, ini jualan apa nih? Saya lihat, wih, sulap ternyata. Nah, ini saya tonton. Wih, seru juga. Waktu itu harganya 15.000 tuh. Alat yang kalung sama ring. Kalau dijatuhin bisa nyangkut. Nah, kalungnya nggak ada salibnya? Nggak ada. Beda. Ini bulat. Nggak, kan itu jualan di CFD kan berarti ya? Kayak CFD gitu kan? Ringnya bulat itu berat penyembah donat. Penyembah donat. Iya. Nah, waktu itu saya tertarik tuh. Akhirnya belilah nih, nabung beli. Wah, diomelin orang tua. Kata orang tua tuh waktu itu,
daripada ngumpulin, karena kan dulu jajannya Rp1.000. Saya sengaja nggak jajan di sekolah buat beli itu ya. Diomelin sama orang tua. Kamu nanti sakit perut, berobat mahal gitu. Malah beli alat-alat kayak gitu, nggak guna gitu. Wah, diomelin habis-habisan. Tapi saya nakal tuh, saya tetap nabung-nabung dari uang jajan untuk beli-beli alat sulap kecil-kecil gitu. Nah, pas SMP saya udah mulai tertarik sama sulap lebih gede lagi. Saya praktekin ke teman-teman. Saya mulai tertarik hipnotis. Hipnotis tuh pakai jin atau enggak sih ya? Kok bisa membuat orang tidur? Pelajarin hipnotis itu kayak gimana? Baca-baca di internet. Terus ada seminar. Harga seminar ya per orang 3 juta rupiah. Widih. Ikut. Nah, saya kan pengen ikut tapi duit nggak ada. Iya. Ini yang 15.000 aja diomelin, apalagi 3 juta. Iya, saya minta tolong ke orang tua, mah mau belajar ini. Wah, diomelin habis-habis. Ngapain kita makan aja udah cukup pas-pasan gitu. Mendingan buat makan daripada buat itu gitu kan. Akhirnya saya pakai teknik waktu itu nggak tahu gimana. Saya udah mulai ikut-ikut seminar dulu, seminar gratisan. Kayak di sekolah, di berbagai Facebook tuh dulu banyak banget seminar gratisan. Di situ salah satu seminar ada yang ngajarin 1M. Hah? Iya, modal 1M kita harus digunain, yaitu mulut. Oh, kirain miliar. Enggak. Mulut. Nah, terus luar biasanya saya waktu itu karena mungkin masih muda ya. Saya kayak dan pengen belajar juga. Karena nggak punya duit, seminar kan ada nomor admin nih. Saya telepon, minjem dulu ada telepon rumah tuh. Saya telepon pakai telepon rumah. Butuh kru nggak gratis. Oh gitu. Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Nah, akhirnya dari banyak event ada beberapa event yang seminar itu yang membolehkan. Oh iya, boleh kita butuh gitu. Sukarelawan. Iya, akhirnya datang nih saya nih. Modal 1M itu mulut. Saya beres-beresin bangku. Nah, saya nguping dari di belakang. Itu makanya dapat tuh semua ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia bisnis, tentang hipnotis. Sampai akhirnya saya bahkan bisa dapat gelar hipnotis itu di tahun 2012. Itu gratis gara-gara banyak ikut seminar-seminar kayak gitu, ngakru. Salah satu trainernya ada yang kenal nih, orang kok ngikut terus. Coba kamu praktek gitu. Saya praktek, berhasil hipnotis. Tidur. Tidur. Terus dites lah sama dia nih pengetahuan teori-teorinya. Kata dia, "Wah, ini kamu udah cukup bagus nih. Bisa dikasih gelar gitu." Dikasih gelar gratis. Dari ini, dari apa, lembaga pendidikan atau? Lembaga hipnotis. Oh, lembaga hipnotis. Iya, ada lembaga hipnotis. Jadi gelar non akademis. CH. Nah, Certificate Hipnosis dulu. Jadi S1-nya di hipnotis lah. Asik. Itu iya. Itu Pak, waktu saya masih SMP tuh. SMP kelas 3, SMA menuju SMA kelas 1 tuh. SMP udah dapat sertifikat hipnotis. Iya. Waduh, luar biasa. Itu dong. Iya, rekor luar biasa. Nah, terus akhirnya SMA itu saya mulai masuk TV kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK masuk TV, mulai ngerasain, wih, dapat duit dari sulap. Nah, lulus SMK, teman-teman saya kan pada siapa cita-citanya mau jadi dokter. Ada saya mah kamu mau cita-cita jadi apa, pesulap gitu. Pada kayak ketawa-ketawa, pesulap ulang tahun pasti gitu. Dikira. Dan saya ingat banget waktu itu, pada saat itu orang tua saya selalu bilang, "Dek, jangan jadi pesulap, karena yang sukses di dunia sulap Deddy Corbuzier doang." Itu diucapin berkali-kali. Dan pikiran nakal saya berpikir kalau pesulap itu kan bisa memunculkan hal yang mustahil. Berarti ini kan kalau dianggap mustahil, gue harus lakuin nih. Gue harus memunculkan ini gitu. Dulu gitu. Terus? Jadi kayak punya motivasinya gede banget. Padahal duit nggak punya. Nah, lulus sekolah saya mikir, ya udah nggak apa-apa lah, gue coba nawarin proposal. Kan kalau kata pengusaha-pengusaha motivator, dari 100% ada 10% pasti yang berhasil. 1% lah, 1%. Iya, 1% lah yang berhasil. Saya sebarin nih 30 proposal. Ya minimal 3 lah harusnya kan, saya pikir. Satu nggak ada. Satu doang ada. Dapat satu. Iya. Itu pun budgetnya 500.000 doang. Per sekali perform. Terus? Wah, ini kayaknya gak bisa hidup nih gue gitu. Terus pas saya lulus SMK itu, orang tua saya bangkrut, rumah dijual untuk bayar hutang. Nah, dari situ harus ngontrak. Itu kontrakan pertama harus pakai uang sisa dari penjualan rumah. Nah, tahun berikutnya saya tanya nih ke orang tua saya, "Pak, ini berikutnya kita harus tinggal di mana nih? Kalau nggak ada duit, kan aku juga nyari masih belum dapat nih, susah gitu." Ya kalau emang nggak ada duit lagi, kita tinggal cari jembatan aja.
Oh. Dulu gitu nyampe bapak saya tuh. Kita cari jembatan aja ya nggak ada duit lagi, mau gimana lagi ngikutin takdir. Wah, dari situ tuh saya naik ke atas genteng, saya minta tolong ke Allah. Nangis. Kenapa di atas genteng? Hah? Biar dekat gitu maksudnya. Iya, dalam visualisasi saya pengen ngelihat langit. Waktu itu saya ingat banget, saya ngelihat langit. Ini dunia seluas ini nih, tapi nggak ada yang bisa gue kerjain gitu. Gue bisa sulap, bisa udah pernah masuk TV, tapi nggak bisa ngehidupin orang tua sendiri gitu. Wah, saya minta tolong ke Allah, ya Allah, tolong kasih saya pekerjaan yang bisa saya untuk membiayai orang tua. Bantu orang tua. Ya, nah dari situ doa saya. Nah, saya mulai jualan sosis goreng. Dulu saya sempat ada julukan abang sosis. Abang sosis. Iya. Nah, terus akhirnya jualan mie ayam juga, jualan ayam bakar gitu untuk menghidupi. Tapi waktu itu dapat per bulannya 500.000, 700.000 paling gede per bulan. Saya ngitung beli rumah 700 juta, mobil 300 juta. Kayaknya gue nggak ditakdirin punya ini semua deh. Dulu saya mikirnya gitu. Terus? Karena nggak mustahil banget saya bisa beli ini gitu. Nah akhirnya ya Allah, saya doain lagi. Ya Allah, kalau emang ini saya nggak bisa berbuat apapun dan ditakdirin untuk jadi orang-orang yang di pinggir jalan, saya bersedia ya Allah gitu. Nyampe. Tapi tolong ya Allah kasih kesempatan satu aja pekerjaan yang bisa saya menghidupi gitu. Akhirnya dapatlah tuh dari keluarga, saudara nawarin, nih ada pekerjaan nih, jagain anak-anak di Senayan City. Nah, saya kerja tuh 1,8 juta dibayarnya per bulan. Itu mulai bisa nyicil untuk beli HP. Karena dari dulu BBM saya nggak ngerasain loh. Di saat teman-teman pakai BBM nggak ada saya. BlackBerry maksudnya. BlackBerry. Saya nggak ngerasain. Karena emang nggak punya duit untuk beli HP pada saat itu. Nah, akhirnya pas kerja di Senayan City itu digaji 1,8 udah mulai bisa nyicil nih. Akhirnya saya beli handphone second, ngerasain lah tuh. Saya pakai BBM. Tapi pada saat saya, nih pin saya ya, tolong di add. Udah nggak ada yang main BBM. Kan kampret ya. Udah WhatsApp. Iya, udah WhatsApp. Udah pindah ke WhatsApp. Iya. Iya itu. Wah, ketinggalan berarti ya. Gue nggak ada temen nih di BBM. Nah, pas dari situ ada yang nawarin lagi jadi agen asuransi. Karena waktu itu nggak cukup untuk ngebiayain orang tua juga. Akhirnya sekitar 2 bulan 3 bulan kemudian agen asuransi. Nah, saya mikir waktu itu asuransi kan gak digaji, peluang. Ya, saya mikir ya udahlah, ngambil peluang inilah. Nunggu komisi. Iya, nunggu komisi. Depannya semoga P dapat. bukan? Depannya P bukan? Iya. Oh iya. Nah, itu luar biasa. Nah, pas itu, tapi luar biasanya walaupun saya nggak dapat duit di situ, saya dapat pengetahuan yang luar biasa. Karena setiap hari Sabtu kan ada seminarnya, kelas. Nah, di situ saya tahu otak pria, otak wanita, bagaimana cara berbicara ke wanita, cara berbicara ke pria. Nah, dari situ juga saya jadi nggak tahu malu tuh. Karena setiap pulang habis seminar langsung pakai jas, pakai kemeja, dasi, turun ke pasar-pasar, nawarin asuransi. Nggak ada satupun selama 6 bulan yang mau ikut. Pernah kampret banget nih kalau masih ingat orangnya nih. Iya, saya nawarin nih. Pak, ini kan kalau nabung di bank kayak gini, ini kalau nabung di deposito kayak gini, mendingan di asuransi gini. Sekarang ada unit link dan semacamnya. Pas saya cerita, saya nengok orangnya udah gak ada. Iya, kan kampret banget ya. Iya, itu berkali-kali kayak gitu tuh, banyak yang kayak gitu. Dia sambil ngerokok. Pas saya lihat udah gak ada. Anjir, pantesan bau rokoknya udah gak ada. Kacau. Itu kalau di film bagus itu. Iya. Tapi saya pas nawar-nawarin asuransi, saya juga cerita saya bisa sulap. Nah, 6 bulan saya nggak ada kerjaan sama sekali, nangis lagi deh kalau ya ini kayaknya saya salah ngambil jalan dah. Kayaknya duit lebih oke dah daripada peluang gitu. Karena sekarang saya butuhnya uang. Naik lagi ke atas, nggak lama kemudian ada salah satu dari yang saya tawarin asuransi, nawarin, Sel, kan bisa sulap ya? Bisa. Ini di Blok M kita butuh pesulap untuk ngajarin sulap anak-anak. Digaji 2,5 juta per bulan, mau nggak? Asik. Wah, boleh banget nih. Alhamdulillah. Saya ambil lah. Nah, mulai dari saat itu saya mulai bisa bayarin listrik, bayarin nabung buat bayar kontrakan dan semacamnya. Nah, nggak lama beberapa bulan, dari sekitar 4 sampai 5 bulan, saya bilang, ya Allah, ini saya pengen punya rumah untuk orang tua saya. Caranya, akhirnya Gojek keluar di tahun 2015. Waktu itu Gojek penghasilan bisa 6 sampai 10 juta. Saya mikir, masa iya tukang ojek penghasilan gede gini?
Ya udah nggak apa-apa, cobain. Cobain. Iya, saya cobain. Jadi Gojek? Akhirnya jadi Gojek 3 tahun. Dari tahun 2015, iya, 2015 sampai 2018. Sambil ngegojek, saya waktu itu udah belajar YouTube itu bisa menghasilkan katanya. Jadi niat awal nge-YouTube bukan untuk penghasilan, untuk nyimpen pengetahuan saya biar saya nggak lupa terhadap sulap. Iya. Buat dokumentasi lah. Iya, setiap hari Kamis saya syuting, Jumat upload dulu. Selalu kayak gitu. Nah, 2015 Gojek plus YouTube 1 tahun. Di 2016-nya itu dari YouTube mulai dapat 1,3 juta per bulan. Nah, 1,3 juta saya mikir, wih, waktu itu bangga banget kerja di Indonesia digaji Amerika. Ya kan? Asik nih, dolar lu. Ada star syndrome lah. Gojek tapi dapat dolar juga dari Google gitu kan. Nah, saya mikir, wah ini lumayan nih, berarti double. Jadi dari pagi ke pagi. Makanya saya dulu pas Gojek berangkat pagi, pulang pagi. Makannya selalu di warteg dan istirahat cuma di masjid ke masjid doang. Tidurnya di masjid? Iya, jadi kayak siang nih sholat zuhur. Sholat zuhur, habis sholat saya istirahat dulu 30 menit. Baru berangkat lagi. Asar istirahat lagi. Terus jadi di luar rumah terus, nggak jarang di rumah. Tapi berkat itu saya bisa bayar kontrakan, kasih makan orang tua, nggak ngutang dan semacamnya. Alhamdulillah dari Gojek itu. Dan luar biasanya 2016 ya, itu saya mulai dapat ada uang tabungan dari bayar kontrakan dan semacamnya. Itu ada 5 juta. Ini saya mulai keluar nih di YouTube saya. Ini tentang kurban. Video tentang kurban. Keutamaan kurban dan semacamnya. Seru juga nih kayaknya kurban nih. Tapi duit di rekening cuma 5 juta nih. Sedangkan 4 bulan lagi saya udah harus bayar kontrakan 12 juta. Waduh, Kayaknya nggak keambil nih waktu itu. Subsidi juga tahun kedua udah mulai turun. Subsidi dari Gojek. Wah, kayaknya nggak sanggup deh. Tapi nggak apa-apa lah. Buktinya nih, gue doa selalu dikabulin, nih dikasih kerjaan. Masa iya kali ini Allah ngecewain? Kalau sampai kali ini Allah ngecewain, gue bakal nyalain Allah. Saya sampai gitu. Jangan dong. Iya, waktu itu sampai saking ininya ya, saking ekonominya sulit gitu. Ya udah 2 juta lah saya kurban. Maksain diri. Alhamdulillah. Iya, maksain diri pertama kali kurban 2 juta. Wah, itu bulan berikutnya nunggu-nunggu nih, kapan nih Allah ngasih rezeki nih tambahan kayak gitu ya. Dari YouTube tiba-tiba gede kayak gitu. Gak juga, bulan kedua harus bayar kontrakan lagi. Duh, kok gak cukup ya? Ini dikit lagi kok bayar kontrakan nih gitu. Ini kurang nih. Saya minta tolong lagi, ya Allah ini kurang nih ya Allah buat bayar kontrakan. Duit di rekening cuma ada 4 juta. Kontrakan 12 juta tuh. Dalam waktu 2 bulan lagi. Tapi masih Gojek itu? Masih Gojek terus, masih YouTube kan 3 bulan sekali kok dulu dapat 1,3 juta. Bukan tiap bulan. Jadi Gojek plus YouTube tuh. Nah, akhirnya di tahun 2016 pas menuju 2 bulan sebelum saya bayar kontrakan, saya dapat kontrak untuk jadi host di aplikasi. Jadi host, digaji per bulan 5 juta. 3 penghasilan jadinya. Dari Gojek nge-host plus YouTube. Iya. Nah, itu 2 bulan itu kan 10 juta berarti. Di kontrak set dibayar cukup bayar 12 juta dong. Iya, betul. Alhamdulillah waktu itu. Waktunya pas ya? Pas, mepet banget. Itu kalau saya nggak percaya banget sama Allah mungkin digagalin tuh ujiannya kan. Nah, 12 juta akhirnya alhamdulillah bisa nih bayar. Wah, tahun berikutnya berarti harus kurban lebih besar lagi. Saya mikir gitu kan. Nah, terus setelah 2 bulan itu saya mikir kayaknya saya nggak kuat deh 3 kerjaan kayak gini nih. Kayaknya YouTube sama nge-host aja udah cukup. Kan karena 5 plus 1,3 tuh dulu udah mulai 1 bulan tuh. 6,3 cukup lah gitu. Nge-host. Pas bulan kedua karena penonton host saya waktu itu nggak ada yang kenal pesulap merah. Udah pakai pesulap merah tapi nggak ada yang kenal kan. Penontonnya kecil kok. Tahun berapa tuh? 2000? Tahun 2019. Oh, 19. Iya, 2019 2020-an. Menuju situ. Nah, pas bulan kedua diputus kontrak. Gojek udah berhenti. Diputus kontrak pula. Nah, saya mikir, ini ya Allah, ini kalau diputus kontrak saya dapat dari YouTube doang 1,3 nih gitu. Ini cuma 1,3 ya Allah nih. Akhirnya ya Allah, ya Allah ini tolong bantu, saya nggak bisa buat bayar kontrakan nih. Berikutnya saya nggak benar-benar kayak ngobrol aja gitu di atas genteng, tapi saya kayak ngobrol sama Allah. Saya harus punya pekerjaan baru lagi Allah gitu. Nah, luar biasanya di tanggal 20 saya diputus kontrak. Tanggal 28 kan itu udah habis tuh kontraknya. Di tanggal 25-nya saya dikontak lagi sama aplikasi lain. Sel, mau nggak nge-host? Kan saya ngelihat kamu nge-host di aplikasi sebelah ya. Iya, digaji berapa di sana? 5 juta sebulan. Oh, mendingan pindah ke aplikasi saya aja. Sebulan 10 kali live doang, nggak 22 kali kayak gitu. 10 juta? Enggak, 30 juta. Wih, sebulan. Allah.
Masya Allah. Iya, 30 juta sebulan. Ya, nah, terus? karena waktu itu dia nggak tahu, aplikasi sebelah itu nggak tahu saya udah diputus kontrak. Iya. Saya pura-puranya iya emang saya rame di aplikasi sebelah gitu. Jadi oh ya udah ke saya aja. Ya udah ntar saya putusin kontrak sama aplikasi sebelah. Asik. Alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah. Beneran itu kok Allah mepet-mepet banget kan? Iya. 30 juta. Nah, 30 juta per bulan saya mulai bisa kontrak yang tadinya saya sakit-sakit terus tuh sering. Di kontrakan yang tadinya rumah agak besar 100 meter pindah jadi 60 meter persegi. Sering sakit tuh, banyak perabotan, mepet. Saya mikir ini harus pindah kontrakan ke yang lebih besar. Pindah ke kontrakan yang lebih besar, terus akhirnya apa ya? Bisa bayarin listrik, bisa ngasih makan orang tua dan seterusnya. Tiap tahun ganti kontrakan yang lebih besar. Karena kan itu dikontraknya 3 tahun tuh. Dari aplikasi yang 30 juta per bulan. Iya. Nah, dikontrak 3 tahun. Terus pas ke 3 tahunnya kontrak ini habis nih, kok. Wah, anjir ini duit besar nih. Hilang. Jadi dari YouTube doang. Dari YouTube waktu itu cuma 3 juta. 3 juta 4 juta sebulan. Wah, harus banyak ngirit berarti kalau dari YouTube doang. Tapi nggak apa-apa lah. 4 juta masih bisa hidup lah sebulan gitu. Nah, pas saya mikir ya udah pasrah aja lah. Kalau emang 4 juta sebulan, saya terima ya Allah gitu. 4 juta sebulan. Nah, pas saya megang duit 100 juta pertama, ini saya masih ingat banget. Orang tua saya kan dari emang menengah ke bawah ya. Dia selalu bilang, "Dek, mendingan KPR." Gitu. Karena kita kalau nggak KPR, kapan lagi punya rumah? Nggak punya rumah. Nggak bakal punya rumah. Saya bilang ke orang tua saya itu anti riba karena kita lihat sendiri dari bapak ngeriba aja dulu nyicil mobil habis gitu dinolin. Kalau kita riba lagi Allah nolin lagi karena percuma kita KPR kalau Allah takdirin kita nggak punya rumah ya kita nggak bakal punya rumah. Kalau Allah takdirin punya rumah besok bisa punya rumah. Nah 3 tahun setelah kontrak habis orang tua saya sering nyaranin KPR. Akhirnya pas di kontrak terakhir itu ada video saya yang viral yang ngebongkar anti tonjok. Yang perguruan anti tonjok muridnya 33.000 waktu itu deg-degan luar biasa. Muridnya 33.000 orang. Saya mah orang anak kecil biasa dulu mah belum ada apa-apa nih. Saya tonjok guru besar ya deng 3 kali kena kan ketonjok. Nggak terbukti ilmunya, viral, saya banyak show di mana-mana. Nah, pulang dari itu nggak lama saya kasih kunci rumah ke orang tua saya. Masya Allah. Gitu. Ini mah apa kalau takdir Allah nih dikasih kan gitu. Nah, nggak lama kemudian dari situ saya mulai tuh ngumpul-ngumpulin ya itu akhirnya hidup di entertain full, kontrak banyak brand dan semacamnya, show-show, terus viral berkali-kali di YouTube saya. Jadilah pesulap merah kayak sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang saya mikir ini saya suka mikir gini Ko Dondi. Ini kayaknya gue ngapain lagi ya gitu. Ini rumah ada, mobil ada gitu. Terus ngapain lagi? Akhirnya sekarang kayaknya gue harus nyalurin ke orang-orang yang belum kerja deh. Makanya sekarang saya buka pabrik emas Bless Gold di Solo. Saya punya apotek di Bintaro. Waduh, nah, maka dari itu ini bentuk penyaluran untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Jadi manfaatnya bukan hanya edukasi tapi dalam ekonomi juga. Masya Allah. Gitu. Itulah perjalanan pesulap merah dari. Enggak panjang cuma 20 menit ceritanya. Iya. Kirain 2 jam. Enggak. Kan ditingkat. Iya. Nah, sekarang balik lagi. Berarti yang sekarang kita kenal dengan pesulap merah, ini kan pesulap merah ini kan sering bongkar nih. Iya. Bongkar-bongkar yang katanya dukun. Ngebongkar segala hal yang dianggap goib padahal bukan goib. Iya. Teman, yang pertanyaan besarnya buat apa gitu? Tujuannya apa gitu? Tujuannya kan tadi saya sempat cerita ya kalau Deddy Corbuzier, Demian, teman-teman artis selalu ngingetin saya, Sel kalau lu tujuannya untuk nyari uang, resiko yang lu ambil lebih gede. Ini lebih gede daripada uangnya. Nah, saya selalu jawab kayak gini ke mereka. Yang saya kerjakan ini bukan untuk nyari uang, tapi untuk nyari orang dalam di surga nanti. Masya Allah. Jadi kalau suatu saat di surga nggak ada yang ngeliat pesulap merah, nggak ada di sana, saya berharap salah satu penonton saya bilang ke Allah, ya Allah pesulap merah orang baik. Naikin. Masya Allah. Gitu ya. Iya, betul. Nggak, cuman kan kalau pesulap merah bongkar-bongkar apa namanya orang-orang yang disebut dengan dukun itu, pasti kan mereka pada marah-marah dong. Marah. Iya, jelas. Emang ini apa maksudnya? Memang motivasinya hanya ingin bongkar aja gitu. Iya, biar nggak ada yang ketipu mereka. Gitu. Biar nggak ada yang diduitin, kasihan lu. Tapi yang jelas mungkin gini, Kak. Kalau kita ngebongkar sesuatu tentang dukun ya, misalnya ini kan
pesulap merah udah tahu nih trik-triknya nih, udah tahu apa yang mereka sebenarnya nggak benar gitu. Sebenarnya kan itu juga mencegah orang-orang terutama Muslim untuk berbuat musyrik atau berbuat syirik gitu. Iya. Dari perdukunan itu kan? Secara tidak langsung ya, betul. Ada motivasi itu? Ada. Oh ada? Ada. Oh alhamdulillah. Karena gini, saya mengibaratkannya, dukun ini kan manusia. Iya. Gimana caranya secara nalar, secara otak sehat, kita berharap ke manusia yang bahkan dia sendiri nggak bisa memunculkan harapannya sendiri. Iya. Lah dia aja butuh harapan juga yang nggak bisa terwujud dengan sendirinya. Maka dari itu harapan salah satunya ke Allah Azza wa Jalla. Satu doang. Iya betul. Gitu. Kayak saya berharap banyak manusia yang kayak saya dulu, nggak ada siapapun yang bisa kita mintain tolong, nangis aja udah ke Allah gitu. Iya. Yang penting itu sebenarnya kan itu ya. Kebanyakan Muslim, kebanyakan teman-teman Muslim, bahkan mereka kita tanya percaya Allah nggak? Percaya. Takut sama Allah nggak? Takut. Percaya sama doa nggak? Percaya. Tapi nggak percaya sepenuhnya sama doanya. Kayak contohnya ibaratnya nih, kebanyakan kita doa sama Allah misalkan, ya Allah saya pengen hujan, misalkan masa kering nih, saya pengen hujan besok. Pas besoknya dia kerja keluar rumah, kok nggak hujan-hujan sih? Gitu. Berarti doa nggak terkabul. Bukan nggak terkabul, tapi kamunya nggak percaya. Buktinya banyak orang yang ketika doa besoknya hujan, dia keluar rumah nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan. Berarti kan dia sendiri nggak yakin hari itu hujan gitu, nggak yakin sama doanya. Nah, banyak juga masyarakat kita yang doa pengen jadi orang kaya, tapi nggak mau belajar gimana cara berpikirnya orang kaya, nggak mau belajar gimana cara mengelola keuangannya orang kaya. Nah, kayak gitu. Dia sendiri nggak percaya doanya. Gimana caranya Allah bisa ngasih tanggung jawab yang besar gitu. Kalau saya tadi kan sebenarnya kan meraba-raba ya. Apa sih? Kalau saya lihat pesulap merah atau Mas Marcel ini Muslim. Iya. Nah, saya yakin juga pendidik Islamnya juga cukup baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ketika membongkar sesuatu yang dimurkai Allah, pasti kan ada tujuan untuk mencegah orang berbuat syirik gitu loh. Betul. Gitu ya? Iya. Bener berarti ya? Iya benar. Alhamdulillah. Secara tidak langsung. Benar. Betul. Biar totalitas berharap ke Allah aja. Walaupun resikonya besar. Resikonya besar nggak apa-apa, karena saya berpikir mungkin saya ditakdirin sebagai ibaratnya kayak batu penghambat ombak. Oke. Nggak apa-apa, saya rela kok gitu. Iya. Kalaupun saya kenapa-kenapa, toh kalau udah ditakdirin sama Allah celaka, mau saya di rumah juga celaka. Iya. Mau saya kayak gini juga celaka. Di kamar mandi bisa jatuh ya? Iya benar. Nah, lebih celaka lagi kalau saya hari ini saya tahu tentang rahasia perdukunan, tapi saya nggak ngomong tentang ini di YouTube, di podcast. Saya khawatir ketika saya suatu saat jadi kenangan aja di dunia ini, terus di akhirat nanti Allah nanya apa yang udah kamu lakuin. Terus ada orang ketipu dukun nih, terus bilang, ya Allah saya nggak ada yang ngingetin, habislah saya. Diam aja gitu ya. Iya. Padahal tahu rahasianya gitu ya. Ya Allah saya nggak ada yang ngingetin, habislah saya. Nah kalau sekarang saya ketika ada orang nanti di akhirat, insya Allah kalau ada yang nanya, Allah minta tanggung jawab, kenapa kamu percaya dukun? Ketika dia bilang nggak ada yang ngingetin, saya bisa bilang nggak mungkin. Saya di TV udah dari pagi ke pagi, di podcast udah di mana-mana, mustahil. Gitu. Saya udah ngingetin semaksimal mungkin waktu yang saya punya. Nah, jadi kalau dukun itu sebenarnya nih, yang Mas Marcel tahu nih, dukun itu sebenarnya dibantu jin atau memang dia punya kemampuan sulap? Enggak, dia main neror doang dan juga main sulap, trik mainan anak-anak, bukan sulap malah. Trik ya? Oh. Trik kecil kayak ngeluarin asap, terus penarikan benda pusaka dan semacamnya. Penarikan benda pusaka itu nggak ada urusan sama jin? Nggak ada sama sekali? Mereka kebanyakan nih ditaruh di gelang. Oh, udah diselipin? Iya, terus dia narik, set pas gini kelempar kan. Iya, betul. Terus diselipin juga ada alatnya, Dondi, kayak antena gitu. Kita dipasang, jadi tangan bulak-balik kosong. Nah, pas dia ngambil begini, ngambil ke alatnya itu. Narik. Iya, tetap ada kayak gitu ada. Jadi banyak alat yang dipakai sama mereka. Tapi sebenarnya ada nggak dukun yang bekerja sama dengan jin? Ada dong harusnya ya? Nggak ada, sampai saat ini belum ada buktinya. Belum nemu. Dari tahun 1970 penelitian dunia tentang ilmu goib, ilmu yang pakai jin untuk digunakan untuk peperangan, nama penelitiannya Project Stargate, di tahun 1970 itu tidak pernah menemukan satupun ilmu yang pakai goib. Nah, terus bahkan Project Stargate ngeluarin statement yang menyatakan bahwa negara-negara yang mudah berkembang, yang mudah percaya dengan ilmu-ilmu semacam itu, ilmu-ilmu yang tidak masuk nalar, adalah negara dengan tingkat pendidikan yang rendah. Di situ India dan Indonesia termasuk. Waduh. Gitu. Indonesia termasuk. Termasuk di dokumen Project Targetnya dituliskan India dan Indonesia. Nah, terus setelah Project Target itu ada penelitian dunia juga dari James Randi. Dia nantang dukun sedunia untuk nunjukin satu aja ilmu yang nggak bisa dia bongkar.
Gitu. Dia pesulap juga. Oke. Dengan hadiah $1 juta. Widih. Alias sekitar kalau sekarang 16 miliar ya. Iya. Iya. Dulu Indonesia termasuk ngirimin. Oh gitu. Iya ke Amerika dulu. Terbongkar kepalsuannya. Dulu Indonesia ngirimin yang orang yang bisa ngelihat dalam mata tertutup. Lah kita magician udah biasa banget. Mainin kayak gituan. Jadi James Randi juga, apalagi James Randi. Zaman dulu udah profesionalnya gitu, senior. Jadi orang nunjukin kayak gitu, ya tinggal ditutup bagian yang kita tahu bakal tempat ngelihat aja. Gagal. Jadi dia ngebongkar banyak tuh di dokumentasi di YouTube-nya banyak. Kayak James Randi ngebongkar yang orang ngegerakin benda dari jarak jauh. Nah, dibongkar semua. Nah, ada triknya ternyata. Ada semua. Sampai tahun 2015 tidak ada satupun ilmu yang pakai goib. Semuanya dibongkar sama James Randi. Nah, pesulap merah muncul di tahun 2018. Terinspirasi sama James Randi atau gimana? Ide sendiri karena kemirisan sih di tahun itu kebanyakan dulu ngebongkarin sulap. Saya mikir kenapa dukun-dukun ini mainannya sulap juga tapi nggak ada yang ngebongkarin. Bahkan di komentarnya, Masya Allah, semoga selalu dilindungi Allah. Dukun loh di komentarin begitu anjir. Di Indonesia tuh gimana ceritanya? Masya Allah, sakti sekali karomah dari Allah. Karomah. Aduh, itu bukan karomah, deromah itu. Aneh-aneh aja. Tapi selama ini pesulap merah pernah nggak nemuin dukun yang Kristen gitu? Belum pernah. Belum pernah. Karena di Indonesia mayoritas kan, mayoritas tuh Muslim. Tapi dengar doang sih. Ada. Dengar doang ada. Kalau nggak salah kan begini, kalau mereka mungkin nggak sebut dukun, tapi mereka ada pendeta lah. Ada pernah saya bongkar. Yang dukun, iya, dia nggak tahu Kristen atau bukan ya. Agamanya yang jelas non Muslim di luar negeri. Dia orang datang ke dia, terus katanya sakit, suruh buka mulut, masukin telur. Pas telurnya dipecahin di dalam mulut, ada rambut di dalam telurnya. Ada rambut, tapi isi telurnya nggak ada jadinya. Dia mantra-mantra kayak gitu. Keluar rambut, keluar banyak benda-benda. Nggak ada keluar emas gitu? Nggak ada. Keluar rambut. Iya. Kayaknya emas malah diambilin itu, nggak sakti. Nah, kayaknya itu dah, kayaknya itu. Tapi nggak tahu agamanya ya. Oke. Nah gini kan. Ada juga di Amerika. Ada lagi. Ada yang berkedok pendeta, yang dia jago-jago nyembuhin orang di Amerika. Siapa gitu namanya, saya lupa tuh. Terkenal banget. Dia akhirnya bikin pertunjukan pengobatan gitu. Terus masukkan jenazah yang sudah meninggal. Bisa ngehidupin orang mati. Di pertunjukan dia. Akhirnya terbongkar lah, itu temannya sendiri. Nah, settingan berarti. Iya, settingan. Akhirnya dipanggil polisi dan semacamnya di Amerika. Itu dukun juga tuh kayak gitu. Ada yang gitu ya? Iya, karena pengobatannya pakai sentuhan doang, katanya tangan Tuhan lah dan semacamnya. Di Indonesia, kalau nggak salah di mana, Balikpapan ya? Nggak tahu. Balikpapan mana? Ada yang disebut pendeta Andi Simon. Oh iya. Itu dia di jalan tuh dia bisa nyembuhin cuman megang doang sembuh katanya gitu. Wih. Pernah tahu itu? Pernah denger sih namanya. Pernah dengar. Pernah hubungin? Ngehubungin enggak, pernah ada yang ngakunya kru dari Andi Simon. Katanya dia kan ngakunya kalau nggak salah ya, dia dulunya katanya tuh dukun santet. Siapanya? Andi Simon? Andi Simon katanya. Terus Simon dulunya dukun santet dia bilangnya. Kalau ngebunuh orang tuh pakai santet bla 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 banyak. Tapi akhirnya tobat lah gitu. Dan kenal Tuhan gitu gitulah. Nah, terus ada yang ngehubungin ke saya, ngakunya krunya. Ngakunya krunya, terus nih kalau nggak percaya santet, ketemu Andi Simon kalau berani. Lah kalau saya mah iya aja ayo. Kalau bisa santet, mau dong saya disantet. Cita-cita gue banget nih. Cita-cita gue disantet. Cita-cita gue disantet. Kalau ke dukun ngomongnya gitu, mereka marah sendiri. Padahal saya gituin kan, cita-cita gue banget gitu. Ayo dong guna-guna dong. Nah, akhirnya saya gitu malah maki-maki lah dan semacamnya. Ternyata terbukti dia bukan krunya Andi Simon. Padahal kalau emang bisa dipertemukan pembuktian gitu ya, ayo banget saya pembuktian. Tapi ya pembuktian dari apa yang dia ceritakan gitu. Karena banyak dukun-dukun berkedok agama. Nah itu yang saya emang nggak peduli agamanya apa, selama dia dukun, selama dia membohongi masyarakat, ketemu saya pembuktian bongkar pasti. Siapa Rek? Kayaknya boleh juga nih temuin sama Nabi nih. Mau nggak ketemu Nabi? Nabi siapa? Nabi siapa? Emang ada Nabi? Oh ngaku Nabi? Anjir. Di Kristen ada yang ngaku Nabi. Namanya Nabi Luga.
Tuh ke Tambunan. Oh gitu. Dia ngaku nabi. Wah, kalau denger dia mah, Apa ngaku? saya nanti akan jadi orang terkaya di Indonesia. Wih. Karena saya nanti akan dapat emas yang dari Freeport katanya. Wih. Gua tanya, kapan? Ya, pokoknya sebentar lagi lah. Ini. Tanggal berapa? Nantilah sebentar lagi. Kayaknya dia percaya sama itu tuh kripto gitu. Waduh, Mungkin ditanya. dia investasi. Ya, pernah ngaku tanggal berapa? Kalau nabi kan harusnya tahu ya. Iya. Terus waktu itu pernah gini kan, ngobrol sama saya di sini kan. Kan nabi ini saya lagi. Bang, kopi saya habis bang di sana bang. Ini air putih bang, tolong bikin jadi kopi gitu. Iya. Oh bukan begitu caranya. Sayang sekali dia kalau belajar hipnotis bisa ini dibuat terasa seperti kopi. Tapi warnanya nggak bisa berubah hitam. Enggak berita. Rasa sama tapi lama itu. Kalau dalam dunia hipnotis kita Oh, lewat jadi di ngobrol-ngobrol. hipnotis yang minum jadi merasa Iya. air kopi gitu. Dan ya? orangnya juga nggak bisa nantang gitu. Kayak coba dong, nih ubah kopi nggak bisa. Kecuali dia emang ada keinginan. Oh, Gitu. Kalau hipnotis gitu syaratnya. Ya, sekarang tapi kalau orang ngaku nabi, Nah itu nggak jelas. nabi kan harusnya kan cuma dikasih lihat aja begini mah jadi dong. Kopi Iya kopi. bener harusnya. ya? Iya. Nah, Kalau ditantangin kan. Kan Nabi tuh bisa ngomong sama malaikat langsung katanya kan. Iya. Nah, ya ada orang begitu. Nabi keberapa dia? Gue gak mau nanya nabi berapa. Gue cuma minta tolong air putih bikin kopi aja gak bisa. Udah ngaku nabi. Aneh, zaman sekarang ada yang ngaku Imam Mahdi, ada yang ngaku Nabi. Ntar lama-lama malaikat nih. Aduh. Jadi udah berapa lama Mas Marcel ini ngebongkar yang begitu-gituan? Bongkar dari tahun 2018. Pernah dilaporin polisi? Wah sering. Oh sering? Oh iya. Hah? Pernah masuk penjara? Enggak. Oh enggak. Udah 20 kali dilaporin. Ah, Makanya saya bilang itu prestasi saya tuh. Oh, prestasi. Iya. Saya bercandain gitu aja. Kalau ada dukun yang mau ngelaporin lagi, ayo dong satu lagi. Satu Biar lagi. kayak bioskop. 21 kan. Jadi selama dilaporin dipanggil polisi? Iya dong dipanggil polisi. Di BAP? Di BAP. Nyampe polisi ngomong lu lagi. Oh jadi 4L? Iya. Lu lagi? Iya benar. Itu di kota mana aja? Macam-macam kayak di Surabaya, banyaknya di Surabaya. Surabaya. Iya, Terus? Jawa Timur, Jakarta, Bogor. Iya, banyak. Jabodetabek banyak. Enggak. Saya dilaporin. Jadi mereka melaporkan Mas Marcel itu atas tuduhan apa? Membuat job dukun sepi. Menghancurkan rezeki dukun. Kan gak jelas ya. Katanya punya pesugihan. Pakai dong pesugihannya. Penglarisnya mana? Jadi sebenarnya pesugihan itu kan nggak ada kan? Nggak ada. Itu sebenarnya saya riset. Awal mula muncul pesugihan itu dari mana? Ternyata pesugihan itu dari suuzonnya orang-orang menengah kelas menengah ke bawah. Suuzon terhadap orang-orang menengah ke atas. Oke. Karena zaman dulu terbatas untuk komunikasi ke menengah ke atas, akhirnya terciptalah tuh. Dia mau pakai pesugihan pasti. Oh. Gitu. Nah, padahal kalau nanya kan ya dijawab sebenarnya kan. Cuma zaman dulu kayak link untuk ngobrol sama menengah ke atas sulit. Akhirnya menengah ke bawah ini saling ngobrol, pasti pakai pesugihan dia. Nanyanya pesugihannya di mana gitu. Suuzon langsung. Suuzon dan juga katanya menengah kelas menengah ke bawah nggak mau belajar ribet. Kan kalau menengah ke atas nih ya, ini just for info nih guys. Ketika kamu jadi owner, ketika kamu jadi direktur, komisaris, itu kerjanya nggak uncang-uncang kaki dapat duit. Iya. Ada proses gitu. Ada proses, ada yang harus dikerjain. Omset menurun, gue harus ngapain nih? Pakai teknik bisnis mana lagi nih? Itu puyengnya luar biasa. Iya. Jadi kebanyakan menengah ke bawah mikirnya orang kaya itu uncang-uncang kaki dapat duit. Akhirnya pasti pesugihan nih gitu. Padahal enggak. Kita sering mendengar bahwa kalau ada orang yang nyari pesugihan, itu katanya nanti harus ada tumbal katanya. Aduh, enggak. Tapi ada anggota keluarga entah cacat, entah meninggal atau apa itu gimana? Enggak, tumbal itu sebenarnya sebutan untuk kayak misalkan kita mau nih atas nih, direktur. Kita mau jadi direktur, harus dia meninggal dulu nih. Tumbalin dia gitu. Jadi nggak harus meninggal atau dipecat dulu. Akhirnya buat lah tuh. Cara-cara biar dia dipecat. Gitu, itu tumbal maksudnya. Jadi kayak mau mencapai misalkan di petani nih, mau nyampe kepala petaninya misalkan. Saya nggak tahu sebutannya tuh ya, yang ngatur-ngatur misalkan. Itu dia harus diturunin dulu. Biar gua nih nyari muka ganti. Gitu. Iya, ganti. Itu maksudnya tumbal. Jadi zaman dulu tumbal tuh dipakein racun sama dukun. Makanya ada, tahu nggak kalau Dondi nyebut kayak dukun-dukun nyebut membunuh tanpa menyentuh. Nah, membunuh pakai racun. Betul, bukan pakai goib. Gitu. Lah, tapi kan kita sering dengar katanya kalau ada pesugihan ini nanti anggota keluarganya ada yang harus mati atau harus
Ada yang cacat gitu. Nih, gini, simpelnya gini. Kalau pesugihan beneran ada, saya mau pakai pesugihan itu sekarang. Saya buktiin, saya akan jual cilok. Satu ciloknya harganya 1 juta. Coba pakai Kalau ada pesugihan. gitu ya? Iya. Kalau ada kan ngantri mau belinya kan? Kalau lelang bisa aja kan? Hah? Ini cilok nih buat teman Apa? lelang. Nggak ada. Sampai berani gitu. Nggak ada juga. Kecuali cilok merchandise yang nggak bisa dimakan. Ini yang bisa dimakan. Orang gila banget sejuta. Cilok sejuta siapa mau beli? Nah iya, Oke. jualannya nggak masuk akal gitu. Kalau Iya, pesugihan iya. ada gitu, penglaris ada, jualannya nggak masuk akal. Tapi faktanya nggak pernah ada. Itu sebenarnya bentuk gini. Ketika kita buka bisnis, 1 tahun pertama ini yang banyak menengah ke bawah nggak tahu atau kelas menengah nggak tahu. 1 tahun pertama itu masih dihitung modal, gitu. Itu pasti minus dalam usaha. Nah orang-orang menengah ke bawah dan kelas menengah ketika baru nyobain bisnis. 1 tahun pertama kok rugi mulu, gue nggak Iya. untung-untung. Iya. Dia kan buyar nih pikirannya, nggak tahu teknik bisnis juga, gimana cara ngelola bisnis, gimana teknik buzzer, promo, perbandingan dan semacamnya. Akhirnya, jangan-jangan gue ditutup nih, gue harus pakai penglaris. Mikir singkat. Oke. Nah, mikir singkat itu dalam dunia pengembangan diri disebutnya Occam Razor Principle. Waduh. Iya, ada namanya, nama sebutannya. Occam Razor Principle itu adalah kayak contohnya orang sakit dicek ke dokter nggak sakit. Nah. Simpelnya adalah gue diguna-guna. Oke. Padahal itu rumah sakit emang nggak bagus aja gitu. Harusnya jangan cuma satu rumah sakit, cek ke rumah sakit lain lagi. Dan jangan pakai BPJS, cuma pakai BPJS berkali-kali. Ini bukan melarang pakai BPJS, tapi ketika sakit parah pakai BPJS, ini mungkin jadi perhatian dokter juga. Banyak yang penyakitnya dianggapnya sehat-sehat aja nih, karena nggak mau ribet. Oke. Gitu. Jadi tolong kalau misalkan pakai BPJS nggak sakit, dicapnya padahal sakit parah, coba ke rumah sakit lain, jangan pakai BPJS deh. Oh. Karena istri saya dulu kayak gitu. Indikasi itu ya. Iya, karena Maksudnya- istri saya dulu kayak gitu. Iya. Pas pakai BPJS, dicapnya nggak sakit, sehat-sehat aja. sakit. Padahal badan gemeter gitu, Iya. demam tinggi, terus daya tahan tubuh turun terus. Akhirnya pindah nih, ya udah, coba ke rumah sakit sebelah, nggak pakai BPJS, mahal banget tapi Iya. luar biasa. Tapi ketahuan penyakitnya. Oke. Nah itu, jadi jangan langsung dikit-dikit diguna-guna, santet. Terkadang pikiran paranoid itu yang ketakutan berlebih, itu yang ngebuat penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Kayak percaya sesuatu hal yang nggak ada dalam diri, itu disebutnya psikosomatik tuh. Oh. Jadi penyakit dari pikiran. Nah itu yang bikin sulit sembuh sebenarnya. Bahkan ketika dia udah sehat pun penyakitnya masih terasa. Gitu. Ini apa nih yang ngasih pertanyaan kok coba hipnotis pakai rokok gimana sih maksudnya? Biar Oh, berhenti yang- ngerokok maksudnya. Emang bisa? Bisa. Biar berhenti Coba ngerokok. gini. Ada rokok nggak? Ada rokok nggak? Dua. Pas apa? Ko Dondi pernah ngerasain hipnotis gak? Enggak pernah. Nah, Mau cobain. hipnotis itu. Ini force hypnosis namanya kalau dalam dunia teknik hipnotis. Rokok gua habis, Rik. Rokok gua habis. Ada nggak? Dua. Nah, boleh. Iya. Lah ini kan lagi direkam ini gimana sih? Enggak rekam pakai handphone karena ini butuh Ko Dondi perlu ngelihat rekaman handphonenya buat. Tapi gua belum mau berhenti ngerokok gimana caranya? Enggak, ini enggak berhenti ngerokok. Apa? Kalau mau berhenti ngerokok harus ada kemauan tinggi dulu dari Iya. si orangnya. Enggak. Saya tahu kalau saya mau berhenti ngerokok, saya tinggal mau nggak ngerokok udah gitu Iya benar. aja. Iya benar. Iya kan? Sebenarnya Iya. ketika kita bisa ngatur pikiran. Iya. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang nggak bisa ngatur pikirannya kan. Dia pengen berhenti ngerokok udah nyoba obat-obat gagal. Terus? Nah, ini nggak berhubungan sama berhenti ngerokok. Kalau ini apa? Ini halusinasi. Saya akan memunculkan halusinasi di pikirannya Ko Dondi. Ya, kita coba aja ya. Jadi Karena nanti apa? ya Itu ada deh. seperti- Nanti Oh, mental block kalau saya ceritain. Nggak boleh mental block. Boleh. Direkam sekarang nih. Oke, nih tangan Ko Dondi gini. Bener Ikut. gini. Iya betul. Yang lurus. Nah gitu. Gini. Lihat baik-baik ya Ko Dondi ya. Nih lihat baik-baik. Ingat baik-baik ini nih. Ingat baik-baik. Ini 2. Ini 1. Oke. Ingat sekali lagi. Ini 2. Ini 1. Lagi. Ini 2. Ini 1. Oke, udah ingat ya. Udah. Ingat baik-baik. Tutup Terus? mata. Terus? Rasain. Konsentrasi. Fokus ke tangannya. Fokus. Terus? Berapa? 2 Diusapnya di mana? di sebelah kiri. Di sini. Di kanan sini. Sebelah sini. Oh, sini. Ah. Oh iya. Nah, buka mata. Terus? Lihat rekaman nih, kasih lihat. Yang terjadi sebenarnya.
Gimana? Nah itu. Di yang Masalah di sini. pas tutup mata aja, di pas tutup mata. Coba play. Iya. Nah, di pas yang tutup mata aja. Mau dicepetin ya? Iya. Mana suaranya nih, Yul? Nih, lihat aja. Tuh. Saya tadi ngerasanya memang cuma sebelah kiri doang. Tapi Yang kanan nggak ada rasa kegesek. Tapi kan karena tadi di awalnya udah dibilang kalau di sini dua, ya jadi saya bilangnya dua gitu. Oh, terasanya di samping. Terasa cuma samping doang gitu. Iya, berarti Bener. Enggak, harusnya terasa dua-duanya kayak gini. Berarti ada berusaha mental block juga. Oh. Gitu. Walaupun sedikit ya, Iya. Iya, Tadi saya rasa sebelah sini doang. Iya, harusnya terasa juga di sini nih. Oh gitu ya? Iya, betul. Oh. Betul. Tapi yang digesek di depan. Oh tadi yang digesek. Di depan sini. Oh di sini. Iya, betul. Tadi saya rasanya kok di sini. Nah, itu iya. Nah, gue bilang duanya karena waktu awal disebutnya kalau yang di sini dua. Oh, di sini gitu. dua. Oh iya. Enggak, harusnya terasa dua juga. Enggak terasa dua. Enggak ya, satu. Cuma pindah geser sedikit aja Iya, ya. di sini tadi. Berarti ada mental block sedikit sebenarnya. Metal block tuh maksudnya apa? Ngeblocking buat gua nggak mau masuk sugestinya nih gitu. Oh, ada gitu ya? Iya, ada pikiran untuk nantangnya. Itu nggak bisa. Gue juga bisa. Gimana? Mudah-mudahan begitu bisa. Coba dong. Bukan saya Oh, itu hipnotis. bukan. Ini bukan hipnotis, beneran. Kok main asa dua? Lu kira bukan muslim? Oh, langsung satu ya. Aduh. Bukan. Nggak gini, ini latar belakangnya dari istri saya kan waktu itu kan sering sakit badan. Iya. Dia kenalan di Depok. Dia ahli refleksi. Jadi kalau refleksi kan kita lihat kan biasanya kan suka telapak kaki di betul. Kalau yang saya pernah lihat sana juga sering nganterin. Itu dia cuman pencet ujung-ujung jari sama dia kayak usap-usap di bagian kaki-kaki atau tangan sampai ke kuping. Kuping juga dijepit di sini gitu. Jadi menggunakan cara seperti itu sering istri saya merasa ada perubahan gitu, ada perbaikan gitu. Nah, saya diajarin sama tukang sama ahli refleksi itu gitu. Gimana? Gini, kita mau tahu saraf kita masih normal apa enggak gitu. Oh, itu. Nih, Yul. Lihat nih, Yul. Mel. Ini beneran, ini bukan sulap, bukan hipnotis. Iya. Ini mah ya refleksi. Refleksi, ini benar refleksi. Nah, coba Marcel yang sebelah kanan. Gini. Agak kencang ya. Iya. Nanti ketahuan sarafnya Marcel di bagian tangan kiri masih normal apa enggak gitu. Oh, gitu ya. Ntar dulu ya. Coba. Ntar dulu ya. Ini totok syaraf nih. Sakit nggak? Enggak ya. Kencang nggak mencetnya? Kencang kan? Enggak terlalu. Nggak terlalu kan? Sakit nggak? Nggak. Ini nggak juga? Enggak sama. Punya apa itu? Air. Nih. Bukan. Nih lah nih. Netizen, penelitian ada bunyi. Nih, Marcel nih. Ini udah kurang normal sarafnya. Apa? Bener, serius. Kurang normal di apanya? Kalau yang normal digini-giniin, itu begini. Itu beda. Itu beda di elus itu. Ternyata gue bisa kerjain Marcel. Iya. Ternyata gue bisa kerjain pesawat merah ya. Itu mas saraf yang lain. Waduh, bercanda. Aduh, mantap. Ini tadi apa? Ini tadi rokoknya balikin nih. Iya, balikin. Sayang nih rokoknya nih. Waduh, seru banget nih ceritanya nih. Iya. Kenapa? Baterainya habis. Nah, kan gangguan goib. Itu mah gangguan kamera, gangguan goib. Kan dukun dikit-dikit gitu. Itu buat kerjaan orang tadi. Iya. Santet datang nggak? Lantet ya, guna-guna. Kan siapa Rick? Nanti yang pas lagi di tes gitu dibikin shot Rick. Itu bakal jokes bapak tuh bakal komentar. Coba. Udah. Oke. Nah, waduh tadi udah nyobain hipnotis tadi ya. Iya.
Terus Itu bukan hipnotis yang hipnotis, tapi force hipnosis, salah satu teknik hipnotis. force hipnosis. Ya, hipnotis yang sedikit memaksa. Kalau itu pun nggak kena, kita biasanya nggak langsung ketidur. Oh, Karena orang-orang yang ketidur itu perlu kita tes banget dia benar-benar mau. Makanya kalau di TV itu banyak yang kita cut sebenarnya. Oh. Karena gagal. Oh gitu. Iya. Oh, ada yang gagal terus sikat ya? Iya, emang enggak. Bukan emang ada yang gagal, emang sering gagal kita. Oh gitu. Karena salah milih orang, kita ngelihat ini kayaknya orang gampang nih. Pas kita tes, ambil nafas, buang mulut, tidur. Tapi nggak kena sama sekali. Nah, ini orang ngelawan dan juga pengen tahu rasanya, jadi nggak ngikutin. Oh, itu yang namanya tadi mental block itu. Iya, mental block. Dia ngira mungkin salah berpikir juga hipnotis tuh pakai jin. Makanya dia pengen ngerasain mungkin. Itu salah persepsi. Makanya sering dipotong kalau hipnotis. Oke. Jadi kalau misalnya yang gagal itu berarti memang orang itu tidak mau dihipnotis. Iya, betul. Nah, sekarang kalau yang di jalan-jalan kita sering dengar kalau orang dihipnotis ditepok, Nggak ada itu. terus dibawa ke ATM. Nggak ada. Itu jadi sebenarnya penipuan, tapi korbannya ini nggak mau mengakui dirinya ditipu. Untuk nggak dianggap bodoh aja. Dia akhirnya bilangnya, gue dihipnotis. Oh, gitu. Karena gini, kejadian yang di jalan-jalan, saya berkali-kali saya riset juga orang-orang yang katanya ditepok, terus nggak sadar dan diambil barangnya. Padahal enggak. Kayak ada salah satu teman saya diambil motornya nih. Pulang-pulang aku dihipnotis. Saya riset nih, gimana ceritanya? Ceritain ke gue. Katanya? Pas datang ke bengkel, dia kan ke bengkel nih pengen betulin motor, ban depannya agak goyang sedikit. Nah, dia pengen ganti itu. Nah, terus keluar nih, tiba-tiba dari dalam bengkel ada orang bilang, motornya kenapa dek gitu? Ya ini namanya prainduksi nih kalau di dalam hipnotis. Jadi kayak mendekati si korban biar korban itu nganggap kita baik. Nanya alamatnya di mana, motornya kenapa? Oh, tenang aja, kebetulan ini bengkelnya punya saya. Terus ini juga ini bengkelnya punya teman saya. Ini juga motor saya lagi dibetulin tuh. Dia nunjuk motor yang lagi dibetulin sama tukang bengkelnya. Tenang aja, ini kalau bannya goyang dikit mah bisa saya bantu dah. Dia ke dalam minjem obeng kayak kunci gitu. Akhirnya dikenceng-kencengin, dibongkar bannya, terus dipasang lagi, dikencengin lagi. Wah, ini kelihatannya udah sih. Ini tenang aja, motor saya kan di sini nih. Rumah saya juga deket nih sama si adiknya gitu. Ini coba saya tes dulu ya motornya. Dibawa. Hilang. Nggak datang nih kan. Kok nggak datang? Akhirnya si temen gue ini nanya nih. Nanya ke dalam. Pak, yang punya motor ini mana ya? Oh, itu ada duduk. Di dalam bengkel. Iya. Nah, anjir, berarti tadi siapa gitu. Nah, akhirnya pulang-pulang ngakunya dihipnotis. Kebanyakan kejadian kayak gitu kok. Nah, tapi kalau yang katanya ngaku dibawa ke ATM, keluarin duit semua. Itu diiming-iming biasanya. Kamu dapat hadiah nih. Tapi untuk mencairkan hadiah 30 miliarnya, kamu perlu masukin kode ini ke rekening ini. Nih caranya, kamu klik transfer gitu di Combine. Itu diiming-iming di awal dulu. Makanya ketika ketemu orang yang kelihatannya baik padahal kita nggak kenal, jangan percaya atau jangan ngikutin arahan dia. Mau kamu dituduh, tadi kamu yang nyelakain adik saya ya gitu. Jangan percaya gitu. Dulu ada pernah, kalau nggak salah tahun 2010. Waktu saya masih kerja di Kerawang. Ada yang telepon, Pak, Bapak dapat hadiah nih katanya. Oh iya, itu termasuk penipuan kayak gitu ya. Oke. Ya, hadiahnya apa? Apalah, saya lupa lah hadiahnya apa. Tapi Bapak harus ke ATM katanya. Loh, ngapain? Untuk masukin duit ke rekening Bapak. Loh, ya udah transfer aja sih kalau mau duit kan. Enggak, Bapak harus ke ATM katanya, karena harus ada yang diinput apa gitu. Nah, itu betul kayak gitu. Nah, saya bilang kalau mau ngasih duit transfer, gua kasih nomor rekening nih. Iya. Gua tungguin sekarang transfer gue. Nah, lu gak bisa transfer mobile banking gitu. Iya, benar kayak gitu. Kenapa kita harus ke ATM gitu ya? Nah, ketika dia mau mengikuti, oh iya, saya ke ATM, itu adalah bentuk persetujuan untuk dihipnotis. Konsepnya gitu, dalam pikiran. Lu bersetuju untuk gue tipu gitu istilahnya. Karena kalau kita cari di YouTube kejahatan hipnotis, ada nih salah satu rekaman CCTV-nya pernah saya reaction juga, katanya itu dihipnotis. Pas diwawancara sama wartawan, ini jelas banget karyawannya ngomong ada orang nggak dikenal datang ngakunya temennya bos. Nah, terus katanya bosnya ini minta ambilin handphone, duit, katanya. Akhirnya dikasih lah nih sama si karyawan karena percaya aja nih. Nah, dikasih. Dia juga ngasih lihat chat dari bosnya, katanya beneran itu bosnya. Dikasih handphone, duit dan semacamnya. Terus nggak lama kemudian kan kabur nih orangnya. Bosnya datang, loh ini kok kosong? Loh, katanya bos tadi. Iya. Akhirnya ngakunya dihipnotis. Padahal mah enggak, emang dianya aja ceroboh dan gampang ditipu.
Itu kejadian yang sebenarnya. Gitu ya. Nggak ada kejahatan hipnotis sekali tepok nggak sadar, mustahil. Oh, Gendam. Gendam itu sebutan Indonesia. Gendam itu kan kata-kata untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, hipnotis juga sama pengertiannya. Kata-kata untuk mengatur pikiran orang lain. Jadi sebenarnya hipnotis lahir dari barat, sebutan dari barat. Gendam itu Sunda dan Jawa. Oh. Cuma beda sebutan. Oke. Kayak telur dadar dan omelet. Ya. Nah, beda kan? Beda tapi sama itu juga. Iya. Gitu. Banyak. Iya. Dan ada juga metode nih kayak naruh nih guys nih, naruh handphone di meja begini, hati-hati nih di kafe. Iya, Ini bisa gampang tutup ya? Bukan. Ada apa? Orang tinggal kalau kayak gini nih, ini penjahat-penjahat yang penipu itu, tinggal datang bilang, kok tadi ngelihat kunci saya nggak ya tadi jatuh? Soalnya saya mau pulang, anak saya lagi di UGD. Nah, itu pikiran di lihat ke bawah. Enggak, di pikirannya diarihin ke anaknya yang lagi sakit. Terus? Anak saya lagi sakit di UGD nih. Saya tadi buru-buru nyari, kayaknya saya pas naruh jatuh di sini nih. Boleh kayaknya kemasukan ke kantong Kodondi, coba dibuka deh. Nah, dikeluarin nih barangnya semua, ditaruh sini. Barang-barang coba di tas dilihat, jangan-jangan kelempar ke tas. Coba dikeluarin dulu. Oh, nggak ada ya? Di barang saya juga nggak ada. Dikeluarin juga nih. Tas-tasnya. By the way, rumahnya di mana? Saya rumahnya dekat sini kok gitu. Dikeluarin nih barang-barang di tas dia. Ini dia ada, singkatnya gitu nih. Ini dia singkat ada. Wah, iya soalnya anak saya lagi di UGD. Ini udah kritis banget, saya buru-buru tadi. Lagi kalut gitu. Ternyata ada di sini. Maaf nih jadi ganggu ya, sambil beresin alat-alat barangnya. Karena pikiran korban ini barang dia kan. Terus pikiran korban fokusnya lagi ke bendanya. Nah, hilang. 5 menit kemudian dia sadar kan. Kok HP gue tadi ditaruh ya. Nah, pulang-pulang kalau ditanya orang tuanya dihipnotis pasti jawab. Padahal enggak, itu ditipu namanya. Iya, banyak lagi cerita-cerita dari penipu-penipu yang kayak gitu. Saya dapat ngeriset dari korban-korbannya. Gitu. Ya. Karena saking nggak pengen nyari taunya, ada nggak sih ilmu yang pakai goib nih. Terus berarti kalau begitu tadi yang siapa Mas Marcel bongkar-bongkar trik dukun itu, berarti ada yang sampai ngancem segala macam? Ada. Biasa ya itu. Diancem mau dihilangin sekeluarga full. Dihilangin dari mana? Dari dunia. Dari dunia. Gimana kan? Dia waduh cukup besar lah ada. Oh gitu. Saya nggak bisa sebut, pasti kenal perusahaannya. Nah, itu ngancem waktu itu saya bongkar produknya. Produknya dia buat saya bongkar karena pembodohan publik saya menilainya. Akhirnya pembuktian juga akhirnya tidak terbukti produknya. Rugi 17 miliar perusahaannya. Gara-gara saya bongkar, diancam lah. Kalau nggak ngilangin logo, kita ini nih. Kita hilangin gitu. Saya awalnya nggak dengerin, terus akhirnya dilempar lagi ke BOD-nya, dilempar lagi ke atasannya. Nih udah jalur terakhir. Ya udah akhirnya saya ajuin ke YouTube. Karena pas saya cek beneran ada yang hilang. Oh, gitu. Ada yang dihilangin sama mereka. Sampai sekarang nggak ketemu orangnya. Akhirnya saya hapus logo-logonya. Iya. Minta blur. Nah, udah. Itu yang terparah sih. Yang terparah yang berurusan sama yang besar. Kalau dukun-dukun makan receh-receh, cuma ngancem-ngancem. Kalau nggak percaya santet, kita santet lu. Saya selalu jawab, ya udah ditunggu ya gitu. Iya. Nah, kita kirimin paku. Nah, ngomongin paku, ngomongin pelet nih. Pengen nanya tadi. Santet. Pelet apa santet? Santet. Pelet sama. Yang ngirimin paku santet. Pelet itu untuk kalau ngirim paku santet. Iya, kalau pelet itu untuk membuat lawan jenis. Iya, yang pengasihan atau apa gitu. Nah, itu pelet dulu deh. Membuat lawan jenis tertarik. Iya, itu ternyata ada ilmu psikologinya. Ada. Itu yang katanya karena apa namanya yang buat apa sih istilahnya? Menarik lawan jenis. Iya. Itu ilmu psikologi atau gimana itu? Itu sebenarnya ilmu psikologi. Jadi orang-orang yang pakai pelet itu sebenarnya orang-orang yang nggak percaya diri untuk mendekati lawan jenis kan. Misalnya Kodondi nih, pengen pakai pelet, karena kan Kodondi nggak pede untuk ngedeketin lawan jenis, kayak gitu. Nah, si dukun ini tinggal ngedongkrak, nih pakai ini, misalnya. Ini juga bisa dia jadiin pelet. Oh gitu. Iya, nih masukin ke tas. Udah otomatis kamu tinggal ajak ngobrol aja, suka sama kamu. Selesai. Cuma gitu doang? Iya. Jadi cuma sugesti gitu? Iya, betul. Sugesti. Dimantrain doang. Dia kayak pura-pura dimantrain. Dengan dia percaya ini bisa ngebuat pelet. Kodondi kan misalkan masukin ke dalam tas. Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan, jadi berani ngajak kenalan. Itu jadi cuma meningkatkan kepercayaan diri aja? Betul. Nanti kalau misalkan Kodondi ngedeketin dianya nggak mau, kan ngeluh lagi kan ke saya. Apaan nih nggak bekerja? Kasih yang gede. Bentar saya lihat.
oh dia dilindungi sama leluhurnya. Oh sih. Kan master of way gitu alasan aja. Jadi itu ada, saya udah mempelajari, udah ngerangkum dari pola pikir manusia. Belief system kepercayaan kita itu ada 5 ternyata. Cara berpikir akan merubah tindakan akan merubah kebiasaan merubah karakter merubah kenyataan. Nah, jadi sebenarnya cara berpikir kita bisa merubah kenyataan. Ini yang perlu kita hati-hati ini. Karena ketika kita salah percaya, hidup kita juga salah. Gitu. Nah, maka dari itu pikiran kita harus benar. Cara berpikirnya dulu. Cara berpikirnya. Ketika kita percaya ini bisa buat pelet, kan tindakan kita yang tadinya nggak berani sama lawan jenis jadi berani. Ya. Tindakan berubah, kebiasaan berubah. Kebiasaan yang tadinya nggak berani ngobrol sama cewek gemeter, ngobrol sama cewek jadi nyaman ya, lancar. Kebiasaan berubah, karakter berubah. Karakternya yang tadinya dianggap pemalu jadi keren nih, jadi berani, jadi asik diajak ngobrol. Kenyataannya bakal berubah. Oke. Gitu jadinya. Itu sistem kepercayaan manusia. Nah, kalau yang kayak susuk gitu gimana? Nah, susuk beneran ditanam. Itu sistem kepercayaan, sistem kecantikan zaman dulu. Oh, jadi memang ada. Ada. Oh. Jadi ditanam beneran kok. Ditanam beneran. Katanya nih, kalau di sini untuk kegantengan atau kecantikan, di sini untuk harga diri. Di antara mata ini. Nah, itu dimasukin beneran tuh. Tapi efek sampingnya adalah ngebuat infeksi. Loh, kalau nggak bener, benda itu dimasukin, kan pasti ada luka. Emang ada luka? Pasti dimasukin kecil luka. Tapi kecil banget. Kalau lukanya kecil banget, darahnya nggak keluar, nggak keluar. Karena itu beneran kecil banget kok, kayak emas, jarum emas harusnya. Tapi yang dipakai dukun sekarang banyaknya kuningan, jarum kuningan itu yang bahaya. Nah, terus tadi dia bisa menimbulkan apa? Efek apa? Percaya diri gitu? Bukan, ya. Selain menimbulkan efek percaya diri, juga dari dalamnya. Sebenarnya kan mukanya nggak berubah kan, gitu-gitu aja. Cuma jadi nggak berjerawat. Jadi nggak nggak kayak gampang rusak gitu. Karena ketika ada benda asing di dalam kulit kita, itu pasti zat-zat sistem imun kita mengirimkan zat perbaikan di wajah tuh. Karena ada benda asing itu, menolak benda asing itu untuk keluar. Tapi karena nggak bisa keluar, jadi dikirimin terus. Makanya membaik kondisi kulitnya. Jadi apa? Jadi glowing gitu. Jadi glowing dan semacamnya. Tapi ya ini infeksi itu ada resiko infeksi. Makanya zaman sekarangnya kan itu udah nggak dipakai lagi metode kecantikannya. Sekarang ada tanam benang. Tahu kan, Kak Doni? Gak pernah dengar gua. Pernah dengar cewek-cewek ya tanam benang ya? Ya kan? Gimana? Biar naik, beneran ditarik. Piling maksudnya. Hah? Iya, yang apa? Ini nih kayak hidung dimancungin. Jadi dari sini kayak dijahit biar gini. Naik. Jadi astaga. Nah, terus? Itu ada metode sekarang. Itu lebur di dalam kulit. Lebih dinilai lebih aman daripada yang susuk tadi yang emas. Itu udah pengembangannya dari metode susuk dulu. Itu benang ini kali apa? Urat sapi gitu ya? Kayaknya benang yang sunat. Iya, yang maksudnya jadi daging gitu. Iya, benar. Benang yang sunat itu. Iya. Nah, itu. Nah, sekarang kalau yang santet nih, yang paku-paku nih. Kan kita sering dengar katanya kalau orang disantet nanti diobatin keluar paku, keluar rambut, keluar apa gitu. Itu gimana? Enggak, sampai saat ini saya masih tidak percaya dengan hal itu. Karena semuanya masih bisa dijelaskan. Mungkin nanti ada yang komentar, coba dong komentar yang dokter Sagiran. Ada nih dokter Sagiran, dia ada pasiennya yang ketika dia dokter bedah. Dia ngelihat benda di dalam tubuh kan biasa katanya. Pas dikeluarin tapi nggak muncul lagi kata umumnya. Nah, ada satu pasien yang muncul lagi nih. Nah, saya nggak bisa mengklaim itu penyakitnya apa. Karena kan saya bukan dokter kan, nggak boleh. Apoteker aja dilarang nih. Nah, tapi kalau saya jadi dokter Sagiran, pada saat itu kejadian itu, saya nggak akan langsung mengklaim itu santet atau sihir. Saya akan pasang CCTV di ruangan korban itu diinepin. Saya akan lihat 24 jam apa yang dia lakuin sampai muncul lagi pakunya. Gitu kalau saya. Jadi teorinya gimana? Nah, kalau yang kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, yang di dalam perut ada 40 benda berbeda, ada paku di dalam perut. Itu banyak tuh, nggak tahu kenapa ya di Indonesia banyak orang suka nelen paku. Sebenarnya dia nelen sendiri. Nelen sendiri? Iya, nelen sendiri. Itu nama gangguan psikologisnya namanya PICA, PICA. PICA itu gangguan makan. Itu biasanya kita alami di umur-umur bayi tuh 1 sampai 3 tahun, 1 sampai 5 tahun. Makanya anak bayi suka masukin benda-benda kan ke mulutnya. Harusnya itu dilarang sama orang tuanya. Ketika orang tuanya berpikir nggak apa-apa nanti kalau gede juga dia sadar sendiri. Itu nggak boleh sebenarnya kok.
Karena ketika orang tuanya berpikir nggak usah dilarang, ntar gede sadar sendiri. Ketika dia stress release, dia stres, khawatir itu jadi kebiasaan. Jadi makanin benda-benda di sekitar yang kecil-kecil. Nah, kasus terbesarnya ada di India, ada 40 pisau rumput di dalam perutnya. Pisau rumput? Segede apa? Segede gini. Di dalam perut? Iya, di dalam perut. 40. Nggak mati? Nggak mati, tapi wah sakit banget. Berhari-hari ya dia. Dibawa ke dokter kaget tuh. 40. Wih, ini di India kan tadi ya, termasuk yang negara yang percaya-percaya gitu kan. Akhirnya dibilangnya ini disantet guna-guna nih pasti gitu. Pas ngajak ngobrol pelan-pelan, akhirnya mengakui korban bahwa korban ini suka makan suka makan pisau rumput itu karena suka rasa darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan. Rasa darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan. Dia tercipta zat dopamin di pikirannya, bahagia, makanya ketika stress release dia makanin itu. Kalau kita kan kopi, cemilan-cemilan, dia enggak. Itu dia makan. Ada orang rasa begitu? Banyak. Banyak. Yang kejadian-kejadian perut, ada di perut ada benda-benda banyak. Terus nggak ada orang pengen makan handphone gitu misalnya? Kegedean kayaknya. Oh, kegedean ya? Kegedean. Vape mungkin ada vape. Oh, vape. Ini ditelan. Iya, ditelan langsung gitu ada. Ya, jadi semuanya sampai saat ini masih ada penjelasannya. Bahkan ada kejadian yang sempat saya mikir, ini gimana caranya? Yang manusia kawat, yang ada kawat di perut. Itu setelah kita lihat hasil ronsennya tuh, kalau keluar kan begini kulitnya tuh ya, kan keluar gitu. Kalau masuk tuh ke dalam. Nah, kita pas dicek lagi hasil ronsennya itu ke dalam kulitnya. Jadi dokter menduga dia masukin sendiri kawatnya untuk mencari perhatian orang di sekitarnya. Gitu. Motivasinya hanya untuk mencari perhatian orang di sekitarnya. Iya, betul. Jadi ada nama psikologisnya gangguannya, tapi saya lupa namanya. Itu sama seperti orang yang nyayat tangan, terus difoto, diupload, terus status galau tuh. Pamer. Iya, status galau tuh. Nah itu gangguan psikologis sama kayak orang-orang yang kayak gitu. Jadi menyakiti diri sendiri untuk mencari orang di sekitar yang mencari perhatian. Banyak. Menarik banget ya. Iya, kalau kita mengenal pikiran manusia bahaya banget ketika kita salah mempercayai sesuatu gitu. Iya. Nah ini berarti kan sebenarnya pesan di balik ini semua kan, daripada semua trik-trik yang tadi itu yang dibongkar sama pesulap merah, berarti kan kita harus balik lagi. Kita sebenarnya hanya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat tempat terbaik, dan kalau berharap keajaiban dari Allah doang udah. Ya, tapi kan sebenarnya nggak perlu berdoa di atas genteng dong. Bisa. Perlu berdoanya tempat hening sih, tempat hening biar kalau nangis nggak malu. Iya. Karena kalau nggak salah dalam Islam tuh diajarkan juga mata yang diberkahi itu yang mudah nangis untuk Allah. Iya. Kalau mata yang diberkahi insya Allah doanya juga lebih cepat dikabulkan. Kalau mata yang suka ngelirik-ngelirik tuh apa? Aduh, itu mah pria itu. Umum. Makanya pria sampai dibilangin kan, karena kalau kita belajar otak pria dan wanita ini bedanya jauh banget. Tapi banyak orang yang nggak tahu kan. Otak pria itu ada 2 bagian otak yang berpikiran tentang seks. Wanita berpikiran tentang seksnya kecil. Ada satu otak yang cukup besar yang berpikiran tentang rasa nyaman dan rasa aman. Makanya wanita seringkali ketika dekat sama pria, nggak kaya, nggak ganteng, kalau ditanya sama temennya, kok lu mau asli sama dia gitu? Nyaman. Nggak tahu, udah nyaman aja. Asik. Complicated tuh. Nyamannya karena apa juga perlu dicari tahu dalam. Ada bisa penjelasannya. Karena ada wanita itu ada 5 bahasa cinta. Ini jadi bahasa cinta bahaya. Kayaknya kalau dibahas di Fitra Fest bagus ya kayaknya. Apa tuh? Kita mau bikin acara di Bandung, insya Allah nanti 13-14 September. Judulnya Fitra Fest. Festival yang mengajak orang untuk ingat dan kembali ke fitrah gitu. Jadi ini bisa untuk muslim, juga bisa untuk yang belum muslim. I see. Yang buat yang muslim kita mau ngajak supaya selalu ingat fitrah kita tuh muslim. Buat yang belum muslim, yuk balik ke fitrah. Back to zero gitu. Kalau bahasa cinta berarti kalau bahas, tapi bahayanya efek samping dari ketika kita mempelajari teknik-teknik cinta ini sejujurnya nih kok ya. Dulu saya pertama kali belajar itu SMK. Saya coba praktek, kok bener ya? Jadi nakal ya. Jadi playboy gitu. Jadi nakal ya. Oh gitu ya. Karena kita mempelajari cara membuat wanita on dalam hal itu beneran. Karena beda banget antara pria dan wanita. Kalau pria kan ngelihat legging doang on langsung. Nah makanya wanita disarankan ditutup biar pria nggak on gitu kan dimanapun. Nah wanita ada ternyata. Saya nggak bisa ngasih tahu di sini, bahaya. Jangan. Bahaya. Nanti di bawah, nanti di belakang jangan.
nanti behind the skin aja. Behind the scene. Terus. Iya, ada teknik investasi emosi, cara membuat wanita yang baru kita kenal langsung nyangkut sama kita gitu. Oke. Teknik investasi emosi, ada teknik sentuhan. Sentuhan sensual dan sentuhan seksual. Semua pria kan mau menyentuh wanita secara seksual. Tapi kalau baru ketemu langsung nyentuh secara seksual, ditampar gitu. Ya, Nah, ada sentuhan sensual, sentuhan yang kalau kita sentuh wanita secara sensual itu, wanita akan menyentuh pria secara seksual. Oke. Ada itu pembahasannya. Pokoknya kayak Waduh. luar biasa itu teknik-teknik Dalam juga percintaan. ini ya. Dalam. Bahaya sebenarnya kalau diketahui sama pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi maksud saya gini, tadi teori-teori yang tadi Marcel sebutin, berarti itu yang bisa juga dipakai oleh dukun-dukun untuk Iya, betul. ngelakuin. Iya, itu sebenarnya penjelasan kenapa ketika orang percaya diri doang, terus dia praktekin itu, ada wanita yang nggak dengerin orang tuanya, lebih dengerin dia. Itu bukan dipelet, tapi kena investasi emosi teknik. Ada teknik investasi emosi yang kalau saya ceritain ini bahaya banget. Investasi emosi. Iya, Bahayanya? bahaya banget adalah karena wanita yang baru kenal nih, baru sekali ngedate, one date one closing. Oh, Beneran. Gitu ya? Iya, bahaya. Bahaya banget itu dengan teknik investasi emosi. Kita paham aja. Oh, ternyata kalau bukan berlaku ke wanita doang sih, wanita ke pria praktekin itu. Bisa juga. Itu juga bisa. Jadi prianya ngasih babanyak barang. oke. Jadi dimatrein. Iya, dimatrein terus. Nah, itu tahu aja. Kalau itu saya ceritain bahaya sebenarnya. Berarti Bahaya. nanti gua harus belajar juga tuh gimana cara supaya nggak ngasih barang-barang gitu. Wih, Gampang ngasih aku barang. buat gitu. praktekin ke cewek. Jangan. Bisa Kata aja Ben- alasan. Kata Belusa jangan kan. Untung nggak ikut ke sini. Gitu ya. Iya, banyak sebenarnya. Kalau saya tuh emang dasarnya suka mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari oleh orang umum dulu. Oke. Kayak sulap, hipnotis, teknik percintaan, teknik bisnis gitu. Kalau sulap dulu ada sekolah khususnya nggak belajar di mana gitu? Ada, tapi kan nggak punya duit buat sekolah itu. Akhirnya sendiri ikut-ikut komunitas gitu. Oh, komunitas. Ya. Dan cerita kocaknya dulu kan ikut komunitas sulap buat belajar nih, nguping dari mereka nih. Kan ngumpul di kafe. Baru-baru punya duit buat beli makan di kafe kan. Kan malu nih kalau yang lain beli makan, saya nggak beli makan. Saya datang biasanya 30 menit sebelum teman-teman datang. Oh, terus? Udah makan gitu. Enggak. Saya berdiri nyari tempat yang orang makan banyak. Pas dia cabut, saya duduk di situ. Belum habis. Saya duduk di situ. Jadi ada sampean bekas lagi makan. Betul. Astaga. Ada orang datang, duduk gitu. Asik. Enggak makan, Sel. Ini udah makan. Oh. Enggak punya duit dulu. Saking malunya tuh kalau yang lain makan. Tapi saya gini lah, kayak yang saya tangkap berarti intinya dari ceritanya Marcel tadi itu banyak yang bisa diambil hikmahnya. Insya Allah. Bahwa setiap keadaan kita tuh apa ya namanya? Itu adalah saat kita diuji. Iya, Ya kan? Pas kita lagi butuh ya kita minta tolong cuma Allah Subhanahu wa taala. betul. Ketika nanti kita diberikan jalan, nah masih ada iman nggak tuh? Iya, betul. Ketika ada kenikmatan dijawab doanya masih ingat nggak tuh? Iya Gitu ya. benar. Nah, Masih nangis nggak? masih nangis nggak Iya, gitu ya? kalau udah nggak nangis itu tanda kita sombong tuh. Iya, alhamdulillahnya nyampe sekarang. Alhamdulillah. Masih minta tolong apapun. Kayak mau pembuktian, sejujurnya pembuktian tuh deg-degan banget saya. Kan ketemu rival langsung nih dukun nih. Di lokasi, ngerinya ditembak dan semacamnya kan. Nah, minta tolong ke Allah. Perlindungan ada aja ntar. Orang-orang yang dikasih untuk melindungi. Untuk ketemunya gitu. Ya. Nah, terjadilah gitu. Ya, luar biasa. Allah benar-benar satu-satunya tempat berharap dan pelindung. Gitu. Keren loh bener. The one and only. Marcel ini nggak malu cerita dulu nggak punya duit lah duduk ada Lah, iya. segala macam kontrak lu segala. Itu tadi apa namanya ya, bentuk daripada apa ya, kerendahan hati Marcel berarti kalau gitu. Enggak sih, karena Ada orang yang dulu pernah miskin dan dia malu untuk cerita, Oh. ditutup-tutupin Iya. gitu lah. Kalau saya mah ceritain cerita semua. Emang Jadi faktanya apa? gitu. Jadi Gojek, jadi Iya. apa YouTube sebulan 1.300.000 iya, kan. terus-terusan. Kalau saya mah belak-belakan aja, jujur-jujuran gitu. Semoga bisa menginspirasi karena kita nggak bisa milih kondisi
kita dihidupkan seperti apa. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah reaksinya, rubah reaksinya untuk mendapatkan hasil yang baik. Gitu. Jadi rumus kehidupan tuh K plus R sama dengan H. Apa tuh? Kondisi plus reaksi sama dengan hasil. Oke. Jadi kondisinya kita nggak bisa rubah. Sulap teorinya banyak ya. Masya Allah. Karena kondisinya kita nggak bisa ngerubah, reaksinya bisa kita rubah. Seringkali Allah memberikan angin kencang, kita nggak bisa ngerubah arah anginnya, tapi kita bisa ngerubah layarnya. Untuk kita belok kemana. Nah, begitu. Keren. Gitulah keren. Ini sebelum udahan, apa? Udah pernah ngeliat gini-ginian kan? Iya. Ada yang mau ditanya? Nggak usah lah ya, nggak ada hubungannya ya. Sebenarnya mau nanya dulu, kalau di Kristen babi halal apa haram sih? Iya. Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. Umum. Secara Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen tertentu yang golongan kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Di Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Nah, tapi kalau ngikutin yang kita tanya agama Yahudi gitu. Iya. Agama Yahudi babi jelas-jelas haram sama kayak Islam. Walaupun kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen, tapi sama Kristen dibilang bahwa hukum babi haram itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Lah, gitu. Iya. Nah, yang mengajarkan itu bukan Yesus tapi Paulus. Orang Paulus nih apa Paulus nabi? ini ngaku dirinya rasul. Rasul. Tapi bukan rasul dalam pemahaman Islam ya. Iya. Kalau rasul dalam Islam kan nabi yang menerima risalah. Kalau rasul di dalam istilah Kristen itu mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Gitu. Iya. Gitu. Terus darah Yesus tuh alkohol bener? Saya dengar-dengar. Bukan. Nggak tahu, saya dengar-dengar. Ini katanya anggur merah. Kan suka dikasihin. Tetangga saya ada. Iya. Nggak salah. Tetangga saya Kristen kan. Iya. Setiap pulang dari gereja dikasih nih darah Yesus gitu. Nyampe sekarang masih ada itu. Luar biasa ya. Jadi kalau di agama Kristen itu ada yang namanya ritual perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus dilakukan sebulan sekali. Biasanya awal bulan lah. Sekalian pendeta ngingetin bayar perpuluhan gitu. Ya. Perjamuan kudus itu dilakukan dengan jemaat dibagikan roti sama diberikan anggur. Ya anggur biasanya merah warnanya gitu kan. Roti itu dianggap sebagai lambang tubuh Yesus. Anggur itu dianggap sebagai lambang darah Yesus. Iya. Ya, di dalam kitab mereka diceritakan Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dikatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, akan memperoleh hidup yang kekal. Walaupun kalau ditafsirkan maksudnya makan tubuh dan minum darah itu ngikutin ajaran Yesus. Iya. Tapi ada juga nanti orang yang seperti tadi temennya yang bilang anggur itu darah Yesus itu. Itu dia berarti menganggapnya secara literal atau harfiah. Nah, ternyata ritual perjamuan kudus itu yang tadi pakai tubuh, pakai roti, pakai anggur, itu sebenarnya diadopsi dari budaya pagan sebelumnya. Di Mesir udah ada dewa Osiris, tubuh dan darahnya dianggap dilambangkan dengan roti dan anggur. Bukan ajaran itu ya? Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris memperoleh hidup yang kekal. Ini sama dengan yang ada di Bible gitu. I see. Bukan ajaran Kristen asli berarti itu ya? Sudah ada sebelumnya. Udah ada sebelumnya. Tahun sebelumnya udah ada. Dewa-dewa yang dianggap sakti, yang selamat, tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Padahal kata-katanya cuma makan tubuh dan darahku gitu. Iya. Yang sebenarnya apa kalau bukan roti dan anggur? Enggak, jadi kalau roti dan anggur itu hanya lambang dari tubuh Yesus dan darah Yesus. Yang mana kan di situ ada ayatnya kan? Iya. Maksud dari ayat itu sebenarnya kalau bukan roti dan anggur apa? Kok makan tubuh dan darah? Iya, jadi seolah-olah ini kan lagi perjamuan kudus nih. Kita sama-sama makan roti nih, sama-sama minum anggur. Orang Yahudi kan punya juga yang namanya hari raya perayaan Pesak gitu. Merayakan ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Nah, di dalam ayat itu memang dikatakan inilah tubuhku dan darahku yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan roti dan minum darah anggur itu
memperoleh hidup yang kekal tuh maksudnya ya bisa diartikan yang mengikuti ajaran Yesus. Oh, gitu maksudnya. Mendapatkan hidup yang kekal, arti selamat di akhirat gitu maksudnya. Aslinya ya. Aslinya. Bukan makan. Bukan bener-bener. Dianalogikan ya. Bukan bener-bener kanibal makan daging iya, manusia. Makan daging bukan. Oh, kirain. Iya. Oh, ada maksud itu. Iya. Oh, jadi ngikutin apa yang dimakan sama Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, akan selamat gitu maksudnya kali ya. Selamatnya maksudnya selamat akhirat. Iya. Asyik. Oke, itu aja sih. Nanti mungkin di channel saya ya kita tanya-tanya banyak ya, kita pembuktian. Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, males banget deh. Iya, kalau mimpi. Lu ngapa gua harus percaya gitu? Bener, itu bener. Kalau ada orang Kristen bilang sama saya, misalnya bukan orang Kristen, masuk Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngelihat Yesus. Gua pasti akan tanya gini, yang lu lihat di mimpi lu itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall gitu? Iya. Ini siapa nih? Ini nama-nama aktor yang meranin jadi film Yesus gitu. Iya. Oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Iya dong. Kalau lu mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Karena di Hollywood kan banyak film-film Yesus kan. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Mirip yang mana gitu maksud gua. Iya, terus kayak ada orang alasannya pindah agama karena lebih nyaman aja terasa. Itu kan kenyamanan tergantung orang. Kayak misalkan rumah kamu kipas angin, misalkan rumah saya AC. Ketika kamu ngerasa lebih nyaman di AC, kan kamu nggak tinggal di rumah gua dong. Iya dong. Gua usir dong. Jadi kalau kenyamanan itu kayak nggak ada realistisnya gitu, kayak nggak masuk akal, itu kayak alasan-alasan dasar doang gitu. Makanya nanti pembuktian. Nah, belum. Apa nih? Familiar nggak? Ini logo apotek kan? Logo apotek. Iya. Apotek saya ada logonya gitu. Kok ada logo begini? Ada kan logo. Bukannya ular. Oh, plusnya di bawah ya? Oh, kalau itu mirip. Ini cross palang merah. Iya. Nggak, kalau ngeliat warnanya? Nggak familiar. Warna-warni iya. Ini familiar nggak lihat warnanya? Warnanya pelangi kan? Logo pelangi nih. Oh, logo pelangi apa? Terus apa? G biasanya kan? Iya kan? LGBT. Kenapa tuh? Oh iya, ada bibel khusus gay. Oh iya. Waduh, ini cara menyodok dari belakang. Cara menyodok dari belakang. Nanya saya nggak tahu ya. Bukan, ini maksudnya. Ini yang bikin Bible ini adalah kelompok yang memang itu. Kelompok itu di Barat sekarang kan orang yang sesama jenis bisa nikah di gereja. Oh, I see. Oh, di luar negeri iya. Ada khusus kitab sendiri ya. Kacau. Semuanya bikin. Lo kalau yang buat penjajah ada nih, apa Bible Negro. Oh, khusus penjajah. Buat penjajah kolonial yang dia menjajah suatu tempat, dia bisa bikin Bible sendiri untuk dibaca sama budak-budak itu, supaya nggak berontak gitu. Jadi ayat-ayatnya tuh banyak yang dibuang, yang nggak boleh dibaca gitu. Oh, alah. Ini sekian 40 pasal tinggal 2. 27 pasal tinggal 0. Oh iya. Oh, jadi banyak bisa yang dirubah-rubah. Waduh. Dan nggak ada yang protes ini Bible di berubah-ubah ya? Kan kalau Al-Quran sedikit dirubah, wah, diprotes habis kan? Oh, beda ya? Iya. Kalau ini kan tergantung siapa mau pakai di mana gitu, untuk siapa gitu. Oh, kayak kepentingan lagi, kayak ini lagi ya? Ini kan tergantung kepentingannya kan? Bener. Orang masalah cinta, ini. Asik. Masalah ekonomi ini. Bisa tergantung ini ya permintaan. Tergantung permintaan kan. Iya. Oh gitu ya. Baru tahu loh, luar biasa. Ya, tapi gini, ya apa yang saya lakukan, mas-mas saya lakukan itu sebenarnya kita sedang sedang berdakwah. Insya Allah. Ya, semoga dinilainya ya. Nah, semoga dinilai dakwah ya. Semoga. Nah, jadi supaya kalau Mas Marcel kan semoga supaya orang tidak berbuat syirik gitu. Iya, betul. Dan Ustadz Felix pernah bilang ke saya, Sel, tahu kan resiko lu gede? Tahu kan nyuarain kebenaran secara lantang itu resikonya gede. Tahu kan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tahu. Nah, siap-siap aja saya gitu. Siap-siap. Udah siap belum? Ya, kalau ditakdirin gitu saya jawab gitu kan. Iya, karena emang gitu kan kerasanya. Kodoni juga pasti kerasa lah. Iya. Nggak gampang untuk nyuarin faktanya, itu sulit gitu. Nggak, kalau ya kita sih cuman dari awalnya niatnya udah lillahi ta'ala aja udah. Iya, didengerin syukur, nggak didengerin urusan lu. Iya.
Alhamdulillah. Iya, Terima kasih banyak waktunya Sama-sama. nih. Bener-bener ngobrolan yang daging semua nih. Iya, daging semua nih. Gak ada tetelan ya? Nggak ada Kalau ini. tetelan ini berarti tetelan. Gurih-gurih ya, gurih-gurihnya ini. Gurih-gurihnya tadi yang teknik percintaan tapi bahaya itu, jangan dibongkar. Enggak, ini kalau direndam air terus Rusak. air diminum gimana? Itu air berkah kalau kata dukun. Gampang tuh. Moncar-moncar. Iya, gampang tuh tinggal celupin jari kan zaman sekarang ya. Aduh, aneh banget. Baik. Iya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Marcel atas waktunya. Mau nggak kau Dondi? Apa? Airnya jadi obat. Obat apa? Ini saya celupin jari. Enggak. Jangan, belum cuci tangan. Enggak. Masalahnya tangannya sarafnya udah nggak bener. Oh iya ya. Orang mah dilus-lus begini, ini diem aja. Itu iya aja. itu beda. Boleh dong itu. Sama istrinya dong, sama istrinya Iya dong. betul. Enggak, kalau sama istrinya digosok-gosok sih yang naik bukan yang ini. Beda itu. Iya. Oke. Terima kasih Oke. banyak sekali lagi Sama-sama. ya. Buat para pemirsa juga mudah-mudahan Siap. menginspirasi ya. Tadi cerita Amin. dari Marcel. Amin. Selalu ingat jangan sampai kita melakukan dosa syirik ya. Iya, dan doa itu yang sepenuhnya lu harus percaya juga Nah, sama doa. iya, benar. Gimana caranya Allah bisa mengabulkan ketika lu aja sendiri nggak percaya Jangan gitu sama setengah-setengah doanya. ya. Iya, betul. Benar. Alhamdulillah. Jadi gitulah kurang lebih. Baik, buat para pemirsa yang ingin mungkin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Marcel, ya.